Dan bagaimana kita juga sering juga memberi kelas-kelas materi digital marketing dan baik itu kuliner maupun non kuliner. Tapi yang terpenting adalah apa? Dari semua tadi Pak Samsul ngasih informasi bagus banget tuh, ada call center ataupun ada informasi yang terkait tadi, tapi semuanya ini akan tidak ada manfaatnya jika informasi yang kita sampaikan, tadi Pak Samsul sampaikan, Pak Joni sampaikan, adalah scale up dengan layak dengan ekosistem GoFood. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat tema ini karena sangat menarik sekali. Ya sedikit pesannya. Dan tentunya sudah mengetahui dengan kehadiran dari teman-teman Gojek dan Gun Nusantara, Mas Krismas hadir sini akan memberikan informasi tentang bagaimana scale up channel penjualan melalui ekosistem GoFood. Oh, menarik nih ya. GoFood nih ya, yang Pak Samsul dulu deh kita memberi sambutan nih gimana? Ya, bentar. Ini GoFood nih menarik ini buat kaum rebahan. Oke. Pak Samsul, terima kasih sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai hari ini ke-38. Ada sedikit yang ingin disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak Samsul. Ya, saya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, semoga kita semuanya sehat. Terima kasih Pak Riki, Pak Joni. Salam kenal Pak Krisma. Jadi acara saya mundur gitu kan. Jadi di tempat lain. Jadi ini tadi masih ada satu sesi. Jadi saya masih bisa. Saya sebenarnya terus terang saya selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, walaupun hanya 1,5 jam, 2 jam gitu ya, untuk memberi edukasi sebenarnya. Jadi karena sebenarnya kita belum pernah punya sistem di pemerintahan ini. Jadi kalau misalnya kita pengen punya bisnis, itu nanyanya kemana? Kalau kita pengen bisnis kita bisa berkembang, nanyanya kemana? Itu tidak ada satu call center gitu ya. Tapi kalau misalnya kita butuh ambulan itu kan ada, itu teleponnya 118. Jadi ini yang sebenarnya terus terang ini hal baik gitu ya. Saya itu malah sangat berharap siapa tahu PT Pos nanti membuat satu call center gitu ya. Kalau mereka ada kesulitan logistik, teleponnya ke sini dan sebagainya, langsung di-handle. Kesulitannya apa, dicarikan narasumber, misalnya kayak hari ini gitu ya. Nah, kenapa kewirausahaan itu penting? Terus terang, saya 1 slide, 2 slide gitu ya, 1 slide bahwa kalau kita lihat sebenarnya kalau kategori negara maju itu wirausahanya itu antara 4% sampai 12%, Pak. Ya kalau bisa 10% gitu penduduknya itu adalah pengusaha semua gitu. Itu sangat penting gitu kan. Nah, terus terang sebenarnya kita itu posisinya belum begitu bagus. Jadi kalau kita bicara mengenai Global Entrepreneurship Index, kita itu nomor 5 di ASEAN. Nomor 75 di dunia. Jadi belum bagus banget. Kita masih kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Kamboja, kalah dengan Vietnam. Jadi posisi kita itu indeks kita itu 3,18. Jadi pengusahanya itu masih di bawah 4%, 3,18%. Singapura itu 8,7%. Jadi Malaysia 4,7%, ini Kamboja 4,2% dan Vietnam itu 3,7%. Jadi ini yang sebenarnya terus terang forum-forum semacam ini diharapkan menjadi inspirasi, gitu kan? Karena kalau kita bisa bisnis, kita bisa mengembangkan usaha, gitu ya. Itu tentunya akan mempunyai potensi untuk menyerap tenaga kerja. Pengangguran bisa terserap, kemiskinan bisa terkurangin, gitu kan? Daya beli kita juga menjadi lebih baik, gitu kan? Terus pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik. Jadi ini yang sebenarnya sangat penting. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ada beberapa kasus yang menarik gitu ya.
success story kalau kita bicara mengenai kewirausahaan itu Amerika cukup bagus, Jerman gitu kan. Jadi Jerman itu punya pusat informasi untuk solusi usaha. Jadi kalau kita pengen punya usaha, tinggal telepon aja gitu ya. Nanti akan dibimbing. Israel juga malah bagus gitu. Yang kurang bagus di Laos, Ethiopia gitu kan. Jadi regulasinya di kita itu bahkan untuk bikin PT perorangan boleh, koperasi juga mudah, bikin BUMDes itu didorong-dorong, ditagih-tagih, ditanya, modal usaha juga sudah mulai banyak dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya terus terang forum-forum semacam ini menjadi penting. Jadi peran seperti Mas Krisma Wibowo, trainer itu menjadi penting gitu ya. Jadi kami sangat berharap forum-forum ini kita lebih ke tidak di gagasan, tidak hanya di teori, tetapi oh ini loh prakteknya. Karena waktu kita juga nggak panjang kan, 1,5 jam, sehingga orang itu bisa oh iya posisi kita seperti ini gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya mau pengen coaching, kami coaching nih, kami satu desa ini coaching ya, kontak aja Mas Krisma Wibowo kan gitu. Mau dihadirkan atau mau online gitu kan ya itu udah bicaranya udah bisnis to bisnis gitu kan. Kalau belajar gratisan itu seringkali jadi males kita gitu kan. Kita berbayar gitu kan. Jadi ada semangat. Jadi saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya selalu membuka dengan 1 slide, 2 slide aja gitu. Saya pikir saya nggak banyak ngomong. Nanti kan saya serahkan kembali ke Pak Riki, Pak Joni, dan kita simak sama-sama yang Pak Krisma Wibowo akan sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Indonesia lumayan tertinggal ya Pak ya, untuk mencetak wirausahawannya ya. Betul. Sebenarnya saya kok yakin banyak orang ingin jadi wirausaha. Cuma mesti telepon siapa gitu kan. Jadi gitu kan. Jadi kalau di Jerman itu ada Pak, telepon mereka nanti akan dibimbing. Oh, ada hotline-nya gitu ya Pak? Ya, saya berharap teman-teman di Kementerian Perekonomian, Kementerian Koperasi UKM mungkin bisa mulai membuka link itu sehingga nanti kalau ada apa-apa mereka bisa dibantu. Oke, mantap. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud dan melalui BUMDes Talk kita nih Pak John, mudah-mudahan bisa mencetak entrepreneur baru gitu ya. Gitu, baik dari BUMDes, UMKM gitu, koperasi maupun pebisnis lokal. Gitu. Oke. Pak John mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata dari PT Pos, Pak. Oke, terima kasih. Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli Kementerian Desa dan PDRT, terima kasih banyak sudah mendukung untuk kegiatan acara ini. Dan setiap kami hadir. Dan terima kasih juga ke Mas Krisma Wibowo, dari Go Nusantara, dari GoFood maupun dari Gojek. Ini Gojek ini banyak banget nih, GoFood, ada Go Nusantara, kemudian ada Go Ads, macam-macam. Berbiasa, terima kasih Mas Krisma. Saya koordinasi dengan Pak Ruli dan teman-teman di Gojek untuk bisa menghadirkan narasumber yang kompeten. Ini GoFood ada di mana-mana. Kalau kami sebagai saya pembeli nih, langsung GoFood ini kayaknya harus kita hadirkan nih dari aslinya Gojek nih, trainernya nih, supaya teman-teman para UMKM maupun BUMDes, koperasi maupun pelaku usaha lainnya bisa dapat manfaat dari informasi ini. Kemudian Pak Riki, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kegiatan acara ini. Dan sekarang Indonesia hadir sebagai pendamping, sebagai sahabat UMKM dengan mendahului seperti kegiatan ini, melakukan pendekatan, melakukan memberikan insight-insight bisnis yang lebih meningkat bagi para usaha. Indonesia dengan banyaknya lebih dari 4.000 cabang di seluruh Indonesia dan terkoneksi secara dunia antara postal, administrasi postal tentunya akan menjadi bagian kemitraan dari teman-teman para UMKM, BUMDes, dan koperasi. Kita punya 2 produk digital seperti Postpay. Aplikasi Postpay itu bisa di-download di Play Store atau di App Store untuk layanan keuangan, bisa pengiriman surat, bayar-bayar, dan pembayaran listrik dan sebagainya. Kemudian kita punya aplikasi
Pos aja. Itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Itu aplikasi adalah untuk melakukan permintaan atau penjemputan kirimannya dari rumah bisa dijemput oleh petugas pos dengan menggunakan aplikasi tersebut. Itu 2 aplikasi platform Pos Indonesia yang sudah dirilis ke publik. Kemudian kita memberi kesempatan juga teman-teman para UMKM, BUMDes Koperasi untuk membuka layanan berwirausaha untuk layanan keyakinan. Seperti dari Pak Eki ini, beliau adalah main agent dari pos B2B. Beliau nanti akan memaparkan juga bagaimana cara membuka usaha untuk layanan agen pos. Saya rasa teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak para peserta. Dan saya sampaikan juga terima kasih banyak pada TV Desa yang sudah melive-kan kegiatan acara ini. Teman-teman terima kasih sudah mengambil bagian untuk mensiarkan, untuk memberikan informasi sampai ke desa-desa. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, atas kehadiran para peserta, dan jangan lupa pahami, ikuti, nanti pertanyaan lebih lanjut kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, demikian Pak Eki, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Jadi acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT Interindo Arta Kreasi. Kami percaya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, bahwa kita perlu mencetak para pengusaha-pengusaha baru, gitu ya. Karena ketika kita awal bikin BUMDes ini, kita melihat banyak teman-teman dari BUMDes, dari koperasi UMKM, mereka punya produk, tapi kesulitan dalam memasarkan. Makanya dari Pak Joni ini senantiasa menghadirkan pembicara-pembicara yang insya Allah bisa meningkatkan literasi bisnis teman-teman semua. Seperti hari ini nih ada Mas Krisma Wibowo dari GoFood. Nah ini yang sangat diandalkan seperti saya nih yang tadi saya bilang. Kaum rebahan semua Pak Jon. Dan ini GoFood ini kurang ajar ini Pak Jon. Yang bikin saya jadi tambah berat badan lagi pandemi kemarin Pak. Gitu. Dan iya jadi itu tiap sore ataupun kadang malam lagi kumpul keluarga, kadang iseng. Jadi jempol ini iseng kadang Pak Jon, pengen ngemil. Ya udah kita bukalah GoFood gitu kan. Kita pesen GoFood. Dan kurang ajarnya nih, salah 2, salah 3, salah 4 GoFood. Saya pesen martabak. Udah murah, enak pula lagi Pak Jon. Ada promo ya Pak Riki ya? Iya. Jadi besok lusa tuh bisa pesen lagi gitu. Tapi Pak Riki, kalau saldo di GoFood-nya kurang, bisa diisi melalui aplikasi ini. Betul. Pos aja. Postpay bisa transfer ke GoPay gitu ya. Iya, Saya selalu transfer tuh. Juga saya mengiklankan kegiatan ini melalui Facebook Ads, melalui aplikasi itu GoPay. Iya. Oke. Mas Krisma, waktu dan tempat kita persilakan nih apa yang bisa kita di-sharingkan buat teman-teman BUMDes UMKM kita nih di seluruh Nusantara. Silakan. Oke, terima kasih Pak Riki atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih tadi Pak Dr. Andes Samsul Widodo sebagai staf ahli Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan terima kasih Pak Joni Eka Putra. Wah, keren banget. Pos saya termasuk generasi lengkap Pak Joni, saya langganan pos, saya sempat kehilangan pos. Postpay itu hampir, kalau makanya tadi saya bilang, Postpay ini bersama kayak Wesel ya Pak ya. Itu aplikasi Mas, aplikasi. Iya, maksudnya ya aplikasi, tapi dalam bentuk aplikasi, tapi Wesel kan dulu kita kalau kirim uang pakai Wesel kan. Oh, dalamnya ada Wesel, segala macam. Dalamnya ada Wesel, ada Transit. Iya, makanya saya kangen banget saya dulu dapat kiriman waktu kos-kosan ya, dapat orderan segini aja nih, potongan kecil itu dari Wesel itu nilainya luar biasa. Makanya saya merasa wah kenangan terbaik saya ya bersama pos lah, kirim lamaran pakai pos. Zaman-zaman indah dulu.
Dengan kadang-kadang saya mikir itu palu buat apa gitu ya. Orang-orang di dalam pakai palu jedak-jeduk, jedak-jeduk. Aduh, indahnya. Kayak generasi sekarang juga kalau ditanya itu palu ini buat apa? Nah, nggak ada yang tahu tuh Pak Joni. Saya yakin nggak ada yang tahu itu gunanya buat apa itu palu tuh. Kalau itu untuk memukul perangko ya? Iya betul. Nah, Aduh. untuk memukul perangko. Makanya generasi sekarang nggak tahu tuh, pasti mikirnya itu palu buat mukul palu. Tidak itu palu buat ya meregistrasi perangkonya bahwa sudah dicap oleh pos. Oke, terima kasih. Aduh, mundur 25 tahun saya, jadi ingat masa-masa muda. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya mulai Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kenal Bapak-Bapak dan Ibu. Saya senang banget diundang ke sini bersama Bapak-Bapak dan Ibu. Dari saya lihat tadi ada Aceh Utara, ada dari Bandung, Kendal, Blora, Nusa Penida, Bali. Wow. Terus ada Pangkalan Bun, Klaten, Wonosobo, Brebes, dan iya benar ada satu tadi ada komentar bahwa PT Pos adalah yang udah ada sampai pelosok-pelosok. Ya, saya gede dimanapun selalu ada pos. Saya pernah di Jayapura, saya kirim surat dari teman-teman saya ke Pontianak juga menggunakan pos juga. Waktu saya di Akmil juga saya pakai pos juga, ngirim surat ke pacar saya pada saat itu. Wow. Makanya pos benar-benar ya menghiasi hidup saya. Oke, saya mulai Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, saya akan membahas tentang Go Nusantara. Apa itu gerakan online usaha kecil, menengah, mandiri, pintar, dan andal. Ya, benar tadi kata Pak Samsul Widodo bahwa kita perlukan banyak lagi pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha-pengusaha baru. Maka itu Go Nusantara sudah mendampingi beberapa usaha UKM, usaha-usaha baru dalam menggiatkan usahanya. Dan bagaimana kita juga sering juga memberi kelas-kelas materi digital marketing dan baik itu kuliner maupun non kuliner. Tapi yang terpenting adalah apa? Dari semua tadi Pak Samsul ngasih informasi bagus banget tuh, ada call center ataupun ada informasi yang terkait tadi, tapi semuanya ini akan tidak ada manfaatnya jika informasi yang kita sampaikan tadi Pak Samsul sampaikan, Pak Joni sampaikan adalah hanya didengar aja, jadi hanya terbatas informasi. Informasi yang Bapak-Bapak dan Ibu terima itu akan hanya terbatas informasi yang bisa lupa dalam waktu 5 menit ke depan. Tapi tidak akan bisa lupa jika kita menggerakkan tangan kita atau kita mempraktekkan. Ya, dengan praktekan kita menjadi mengetahui, dan kalau kita seperti tadi Pak Riki, order terus, jadinya pengalaman. Nah, pengalaman yang susah terlupakan oleh Pak Riki di saat pandemi kemarin sehingga menambah berat badan tadi itu kan. Nah itu makanya orang selalu yang pengalaman adalah punya ilmu yang berarti karena sudah dipraktekkan, dan itulah sebabnya orang berpengalaman dibayar mahal. Oke, izinkan kenalan dulu. Ini siapa sih Krisma? Oke, nama saya Krisma Wibowo. Saya sudah mendampingi UMKM UKM sejak tahun 2017, setelah melatih lebih dari 10.000 UKM. Benar-benar udah lebih. Kenapa? Karena 2017 itu saya mulai dari saya juga fasilitator Google Gapura Digital, saya fasilitator Gojek Wirausaha, fasilitator 1000 startup, dan beberapa departemen-departemen Nusantara Indonesia juga sering mengundang saya karena saya adalah anak Indonesia. Saya ingin UKM Indonesia itu besar, dan seperti kata Pak Jokowi juga bilang bahwa 6,2 juta UKM itu yang membantu Indonesia di saat pandemi kemarin, yang memberi PDB yang lumayan lebih surplus ketimbang negara tetangga sebelah. Kenapa? Karena UKM kita lumayan bergeliat gitu ya, bergerak terus. Saya adalah seorang life career dan business coach. Saya sebenarnya latar belakang saya adalah seorang sarjana teknik. Saya 25 tahun di dunia konstruksi. Ya teman-teman, di dunia konstruksi. Tapi kemudian saya menjadi praktisi, saya menjadi pengusaha online, dan alhamdulillah saya bisa menjual produk-produk yang pada saat itu tidak dibutuhkan orang, tapi saya bisa mengubah menjadi kebutuhan. Sehingga Google melihat aksi saya, dan dari situlah berlanjut saya langsung inginnya membantu UKM-UKM Indonesia lebih berjaya, berdikdaya di dunia online. Saya adalah penggiat digital dan saya juga sering sesi berbagi. Jadi benar tadi kata Pak Samsul
Kalau teman-teman ada informasi atau mau tanya-tanya, silahkan aja tanya saya. Saya sudah mendampingi teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi nambah satu teman di Instagram saya nggak masalah. Saya senang membantu karena keberhasilan usaha Anda adalah bayaran bagi saya. Yang maju adalah Indonesia. Saya tinggal di Indonesia, jadi saya merasakan keindahan Indonesia juga dan merasa kemajuannya juga. Oke, saya akan bahas tentang digital marketing. Mungkin sesuatu hal yang sudah sering banyak diberitakan atau diceritakan coach-coach lain atau trainer-trainer lain. Tapi saya ingin lebih mendalami lagi. Apa menurut Bapak-Bapak dan Ibu digital marketing itu? Ayo boleh ada kita latihan tangan, senam tangan jari dulu. Wah, Bapak ketemu lagi Bu Kodi. Ya, Bu Kodi. Ketemu lagi Bu Kodi. Semangat Bu Kodi. Ya. Oke, ayo teman-teman. Menurut teman-teman digital marketing itu apa? Ayo, boleh di chat-chat. Saya ingin tahu menurut Bapak-Bapak dan Ibu yang versi Bapak-Bapak dan Ibu. Digital marketing itu apa sih sebenarnya? Ayo, saya tunggu. 10, 9, 8, 7, 6. Jual kamera digital. Bukan. Jualan online, Mbak Yali, jual kamera online. Digital marketing ada pemasaran berbasis digital, pemasaran. Oke. Marketing dengan cara digital, menjual dengan digital, perjualan dengan menggunakan teknologi informatika. Pasar online, punten Bu, ada link sertifikatnya. Oke. Memanfaatkan internet, menggunakan aplikasi untuk berjualan. Betul tadi. Salah satu adalah kalimat yang benar adalah pemasaran. Sebenarnya bukan hanya pemasaran, tapi adalah bagaimana Anda bisa ditemukan nggak di dunia digital. Seperti tadi saya bilang, nama saya Krisma Wibowo. Teman-teman mungkin kepo gitu. Silakan aja Google nama saya, Krisma Wibowo, CHRISMA spasi Wibowo. Di situ ada informasi tentang saya semuanya. Nah, begitu juga saya harapkan dari teman-teman UKM juga punya hal yang sama. Pak Kris atau Mas Kris, usaha saya ABCD itu, dan saya brandnya adalah coba aja cari di Google, pasti ada. Nah, itulah yang saya ingin dari semua UKM. Jadi bisa dicari di dunia digital. Makanya seperti itu, teman-teman mau cari tahu tentang saya, silakan aja googling Krisma Wibowo. Nah, teman-teman akan melihat tuh ada ulasan dari peserta-peserta, berita-berita tentang saya, promosi-promosi tentang saya gitu, sehingga kita bisa mudah transparansi terhadap produk layanan kita. Makanya itulah teman-teman, di situ maksudnya di sini, yaitu bagaimana kita memberi identitas dari bisnis kuliner kita untuk memperluas pangsa pasar dan memperluas jaringan pemasaran. Mungkin dulu kita kenal apa ya, somai paling enak, somai Bandung, dari mana, somai apa yang paling kenal? Pasti kan kita kenal beberapa brand-brand terkenal yang sudah lama, atau sambal-sambal yang khusus yang dari Jawa Timur. Sambal geprek atau sambal sambal mertua mengamuk dan segala macam, pasti ada banyak informasi-informasi itu. Tapi pada saat itu dulu kita melihatnya adalah omongan dari mulut ke mulut. Tapi kini adalah bagaimana secara digital informasi itu bisa dicari. Nah, kayak contoh, saya waktu itu saya belum pernah ke Pelabuhan Ratu. Baru pertama kali saya ke Pelabuhan Ratu dan saya harus mencari hotel mana yang baik, makan yang enak mana, terus restoran yang buat enak nongkrong dan segala macam. Akhirnya saya googling, saya mencari informasi di dunia digital. Nah, itulah bagaimana kita memperluas pasar, bahwa produk teman-teman bisa dicari di dunia internet. Wah, terserah mau internetnya apa, mau menggunakan Google atau Facebook atau Twitter dan segala macam, setidaknya brand Anda bisa dicari. Nah, dalam marketing itu kita harus identitas kita itu apa lagi, yaitu yang penting adalah dalam suatu strategi marketing adalah kita memilih target yang tepat, target pasar ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman sudah tahu tuh siapa yang akan membeli. Ini cocok buat siapa? Sehingga kita bisa salutasi itu penyebutan nama customer kita, kakak, ibu, bapak, mas, bang, dan segala macam, itu sesuai dengan pasarnya. Dan kita menentukan posisi restoran atau kedai kita. Nah, yang lucu gini, kemarin ada binaan, dia bikin sebuah aplikasi di media sosial. Kemudian habis itu, Pak, oh ini nggak ada ya di sini. Saya apa ya Pak ya? Di situ ada tulisannya apa? Ada restoran, udah pilih restoran. Tapi saya masih kedai Pak. Saya masih warung Pak. Nah yang gini, kadang-kala kan aplikasi-aplikasi itu mereka tidak memahami ada kedai atau warung.
Tapi fungsi dan tujuannya kan sama, adalah restoran. Kita menjual makanan. Ya udah taruhlah restoran. Nah ini kadang-kala kita masyarakat kita masih agak malu-malu untuk saya bukan restoran, saya kedai. Wah, saya bukan warung, saya cuma kantin. Ya, yang penting fungsinya sama kan. Nah, makanya kita harus menentukan posisi restoran kita, walaupun kedai, warung, kantin, dan sekalipun itu adalah sebuah restoran. Mungkin restoran besar, kecil, atau mikro. Nah, kemudian kita harus tahu mix-nya kita, marketing mix, di mana produk dan placement dan promotion itu penting untuk menentukan price. Kemarin ada pertanyaan bahwa, Pak, saya jual es kekinian boba, saya jualnya 8.000. Saya jualnya 8.000. Oh iya, saya jualnya 10.000. Tapi menurut kata-kata teman-teman saya itu terlalu mahal karena ada tetangga sebelah dia jualnya 8.000. Terus habis itu saya bilang, mungkin dia menjual untuk pasarnya di sekitar di situ aja, tapi 10.000 tapi lebih luas, bisa digunakan dengan GoFood. Nah, kadang-kala bukan salah harga, tapi adalah bagaimana kita menaruh placement harga kita di daerah mana, dan apakah ada promosi-promosi sehingga orang tertarik. Nah, itu kadang-kadang UKM masih belum menyadari, atau kadang-kadang nggak pede untuk mengatakan, wah, saya begini dan saya begitu, saya hanya kedai, saya hanya kantin. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menaruh produknya itu untuk siapa, sehingga cakupan luasannya juga bisa memahami dan bisa pas untuk pasar kita. Nah, yang kedua adalah branding. Seperti saya bilang tadi, teman-teman cari aja Krisma Wibowo, itu semua dari domain saya, Instagram, media sosial saya, semuanya, YouTube itu menggunakan nama yang sama. Itulah sebabnya saya ingin teman-teman sudah mempunyai identitas dan bisa mengkomunikasikan pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada konsumen sehingga bisa merasakan identitas teman-teman. Contoh ya seperti tadi, sambal raja mengamuk misalkan. Saya tahu di Pontianak tuh saya pernah dibikin ibu saya, ada resep lokal namanya sambal raja mengamuk di mana rawitnya ada 33, sambalnya ada 33 dan segala macam. Itu pedas tapi kangen ini. Nah, yang kayak gitu, ini hal-hal yang lokal gitu, tapi hanya ada di sana. Saya sebagai orang Jakarta, tapi pernah tinggal di Pontianak dan pernah tinggal di Jayapura. Saya kangen dengan buah tapoy dan segala macam. Kadang-kadang begitu di Jakarta tuh saya merasakan kehilangan. Ya, saya pingin tuh. Mudah-mudahan PT Pos ini bisa membantu juga. Kadang-kadang tantangan kita di Indonesia ini, kita jaraknya sangat besar, negara kita sangat luas, dan dibatasi oleh lautan. Itu yang membuat distribusi barang agak tersendat. Ya, saya punya teman, dia usaha di Morotai. Saya ingin berbisnis dengan dia dengan membantu membawa beberapa produk dari Pulau Jawa ke Pulau Maluku Utara. Ternyata pengiriman saya tuh di sana tuh kurang lebih berapa? 120 atau 64.000 per kilonya. Nah, yang kayak gitu kita langsung bingung kan, mau kasih harga jual berapa kalau harga pengiriman aja sudah setinggi itu, 1 kilo 64.000. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi membuat, ya kemarin ada pertanyaan juga bahwa gimana caranya Indonesia biar menjadi kohesif, menjadi satu kesatuan. Saya bilang agak berat, terutama di distribusi pengiriman barangnya. Tapi kita semua akan bisa. Kenapa? Karena kita negara yang suka gotong royong. Ya. Nah, kenapa brand ini penting? Karena bisa membedakan bisnis kita dengan kompetitor lain. Teman-teman bisa melihat ada banyak trainer-trainer, coach-coach, mentor-mentor. Tapi yang namanya Krisma Wibowo cuma satu. Nah, itu namanya identitas. Kebetulan branding saya Krisma Wibowo. Saya dari tahun 2010 saya bikin krismawibowo.com. Pada saat itu saya menggunakan Krisma Wibowo hanya sebagai media untuk ya taruh CV saya, taruh pencapaian-pencapaian saya, lebih personal banget. Kemudian sampai ke sini ternyata perlu ya nge-branding seorang mentor, nge-branding sebuah domain, dan nge-branding media sosialnya. Sehingga saya bisa membedakan dengan coach-coach lain, trainer-trainer lain. Itulah sebabnya dari tahun 2017 hingga sekarang saya aktif. Kenapa? Karena saya ingin membantu teman-teman UKM Indonesia. Yang kedua, mengurangi biaya marketing ketika brand teman-teman sudah dikenal. Ya, saya kadang-kadang juga ada telepon, Mas Kris bisa ke sini, Mas Kris bisa ke situ, Mas Kris bisa tolong ini, tolong itu. Nah, terlihat kan berarti banyak marketing di luar saya, yang di luar sana yang sering menyebut nama saya dan minta bantuan. Bagi saya, ya rezeki is about networking, jaringan. Bagaimana banyak orang mengenal Anda. Itulah sebabnya branding akan sangat penting jika Bapak-bapak dan Ibu punya nama yang sudah di HKI-kan. Udah ada proses HKI-nya sudah.
Sehingga dan tetap satu nama. Saya pernah punya ada peserta yang makanan namanya beda, terus habis itu makanan kemasan namanya beda, kemudian habis itu fashionnya beda. Bu, saya langsung bilang, Bu, apa nggak pusing Bu punya 3 nama kayak gitu? Saya punya 1 nama, jadi kalau dengan 1 nama kita jadi bisa lebih fokus, ya. Nah, membantu peluncuran dan baru menambah nilai dan membangun keterikatan, terutama kalau kita memang, nah ini dia bedanya dengan zaman dahulu. Zaman dahulu, misalkan Yuk Jum misalnya, gudeg Yuk Jum, semua orang udah tahu gitu. Habis itu Yuk Jum kerjanya hanya jualan doang. Tapi sekarang sudah konteks adalah di mana kita membangun bisnis. Ya, pada saat awal dulu Yujum mungkin nggak menyangka bahwa bisnisnya, usahanya beliau hingga sampai ke anak cucunya, sehingga terbangunlah bisnis kuliner. Nah, sekarang teman-teman juga, mungkin teman-teman saat ini masih baru mulai, tapi setidaknya teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian sudah berpikir jauh untuk bagaimana kita membuat bisnis kuliner atau bisnis Anda survive, ya, membangun keterikatan ke beberapa generasi dan generasi ke depannya. Saya ada langganan saya di Tegal, rujak kangkung, saya merasa kehilangan. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada generasi penerusnya. Kadang-kadang sedih gitu, saya punya langganan tapi hilang karena tidak ada yang meneruskan usahanya, karena menganggap itu sebuah dagang atau sebuah dagang yang jual beli saja gitu. Jadi mengecilkan usahanya. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi bisnis yang berkembang dan bisa bisnis yang bisa berkembang ke daerah-daerah lain dan sehingga menjadi bisnis yang lebih survive yang besar. Ya. Tahapan-tahapan dalam membangun dan melakukan branding bisa sebagai berikut, teman-teman. Ya, bisa kita tahu desainnya, desain konsepnya, warnanya. Nah, kalau mengenai warna, riset dari sebuah dokumenter gitu, film dokumenter, saya pernah lihat bahwa warna merah dan warna kuning itu adalah cocok untuk bisnis kuliner. Entah kenapa, saya cuma menceritakan apa yang saya dapat, informasi data yang saya dapat, merah dan warna kuning. Makanya saya pikir-pikir, oh ya juga ya, beberapa brand waralaba kuliner besar dari luar negeri juga menggunakan warna-warna tersebut. Kemudian logo akan menarik dan mudah dikenali pelanggan. Saya punya ada teman, dia dulu brandnya jadul banget, terus kemudian dia mendapat coaching dan segala macam, sehingga logonya sekarang sudah menarik dan memberi napas baru. Sama seperti Gojek kan, Gojek dulu brandnya jadul banget, yaitu cuma naik motor, terus habis itu ada gambar wifi doang. Sangat menunjukkan apa yang dia lakukan. Tapi kemudian semakin berkembangnya zaman, logo makin berubah sehingga memberi semangat baru. Nah, itu juga bagus. Kalau logonya menarik dan mudah dikenali pelanggan, akan memberi rasa keterikatan juga. Apalagi yang zaman-zaman sekarang itu, teman-teman suka menggunakan, memaknai jadi minimalis gitu. Kualitas produk, nah itu penting juga, dan nama yang unik. Nah, ini dia, nama yang unik dan menarik. Nama saya Krisma Ali Hestiwibowo. Raden Krisma Ali Hestiwibowo. Saya menjadi Krisma Wibowo. Kenapa? Karena biar dekat, pendek, dan mudah disebut di penyebutan. Ada kemarin saya ada teman dari Bogor, dia brandnya adalah secara penyebutan gampang, yaitu Kueku. Tapi secara penulisan saya bingung nulisnya gimana. QU3 KHO, aduh susah deh. Makanya saya nggak tahu, saya lupa. Tapi yang penting nyebutnya adalah Kueku, tapi penulisannya yang ribet. Nah, makanya hindarilah penulisan yang ribet, walaupun secara penyebutan mudah. Nah, nama-nama yang unik adalah nama-nama yang bisa diingat dan menarik. Serta, nah, dari semua itu akan menjadikan suatu identitas yang jelas. Gitu. Jadi teman-teman mulai dipikirin. Nah, lucunya nih, saya dari tahun 2017 sampai sekarang saya mendampingi UMKM, dan kebanyakan kalau soal kuliner pasti nggak jauh dari dapur, kitchen, atau ibu, ya pora. Pasti ada 3 nama itu, pasti ada dari semua itu. Paling banyak adalah dapur. Misalnya dapur Mama Ita, dapur apa, atau habis itu kitchen. Nah, kitchen biasanya kalau yang pakai kitchen itu biasanya yang ibu-ibu muda gitu, masih berusia umur 30 tahun ke bawah. Nah, terus habis itu kalau ibu itu biasanya kalau udah bu atau mbok, nah itu biasanya udah agak 45 tahun ke atas. Nah, gitu. Makanya saya bilang
agak apa ya, agak kebaca ya brandnya UKM Indonesia. Nah, makanya beberapa kesini ada yang nanya, oh, kalau kuliner saya jualnya banyak Pak, kadang-kadang cake, kadang-kadang snack. Kalau gitu kenapa nggak foods aja gitu kan? Iya betul, sesuai dengan nama foods, FOODS saja, foods aja. Setelah Krisma Food atau Yeni Food atau Ita Food. Nah gitu. Ya. Nah, habis itu kalau kita sudah punya branding, nah brandingnya itu kita taruh di mana? Ditaruh di Instagram. Tadi ada nanya juga Mbak Dewi, Instagram saya apa? Sesuai dengan nama brand saya, yaitu Krisma Wibowo. Ini namanya tadi, Krisma Wibowo, CHRISMA spasi Wibowo, atau Krisma, nggak usah spasi Wibowo, pokoknya Krisma Wibowo. Cari aja di dunia digital, di Google, di Yahoo, di Brave, di apapun browser yang Anda pakai, tulis aja Krisma Wibowo, pasti nemu sesuatu. Nah, karena ya itu brandnya saya adalah Krisma Wibowo. Begitu juga teman-teman, kalau mau punya usaha, saya sangat sarankan banget adalah menggunakan Instagram. Kenapa Instagram ini sangat mudah dan bisa dipakai untuk Anda usaha-usaha kecil menengah yang biasanya kan CEO semua ya, Chief Everything Officer, semua dikerjain seorangan. Nah, ini teman-teman saya sarankan untuk menggunakan Instagram. Ayo di sini siapa yang sudah punya Instagram? Ayo, siapa? Boleh. Tapi saya yakin di sini belum beralih ke akun profesional. Ya pora. Ayo ngaku pasti sudah punya Instagram, tapi profesional belum. Nah, itu saya sangat menyarankan beralih ke akun profesional. Kenapa? Karena dengan berakun profesional ini kita bisa melihat beberapa hal, dan terpenting lagi adalah kita harus mengubah nama pengguna ini, nih nama pengguna, dengan nama brand Anda. Ini kayak ini nih. Nama pengguna geprek_Bang Ali. Namanya ada Geprek Bang Ali. Disarankan adalah nama pengguna ini adalah nama brand Anda. Nama saya Krisma Wibowo. Nah, kalau teman-teman lihat Instagram saya, silakan dilihat. Nama pengguna saya adalah Krisma Wibowo tanpa spasi. Tapi namanya di sini saya nggak mau double. Saya berubah, saya adalah Life, Career, and Business Coach. Saya ingin dikenal sebagai itu. Nah, teman-teman juga seperti itu. Nah, di dalam ini contohnya yang sekali Geprek Bang Ali nggak nanya-nanya masalah ya. Kalau saya bilang jika nama brand Anda Geprek Bang Ali, di sini saya saranin adalah produk Anda yang paling mutakhir, yang paling keren atau yang paling diandalkan. Misalkan ayam geprek pedas mampus misalkan. Ya, jadi ayam geprek pedas selangit terserah. Pokoknya yang penting bagaimana Anda mau dikenal, dan terlebih jangan lupa untuk beralih di akun profesional. Kenapa? Kalau dengan akun profesional kita bisa melihat jenis-jenis konten. Itu siapa sih yang follow kita, yang stalking kita itu siapa sih, umurnya berapa, cewek, cowok, lokasi di mana, sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Jadi biar tetap efisien gitu, bukan berarti kita jualan ayam geprek, kita hanya cerita tentang ayam geprek aja. Akan lebih baik jika kita akan memberi informasi ayam geprek plus bagaimana Anda belanjanya, atau kesegaran Anda memilih ayam yang berapa kilo misalkan, ataupun Anda bagaimana teman-teman memulai cara masaknya atau gorengnya dengan minyak goreng yang sekali pakai atau berapa kali pakai, atau mempertahankan suhunya sehingga ke berapa derajat Kelvin misalkan. Ya seperti kayak gitu, kita memberikan story informasi teman-teman. Ya, dengan kita membuat akun Instagram, tapi jangan lupa kita memperkenalkan resto kita. Dan menu-menu best seller, dan kita beritahu restoran kita dapat dipesan di mana? Bisa dapat dipesan di GoFood. Yang ketiga adalah ajak teman, keluarga, karyawan untuk follow IG restonya. Nah ini kadang-kadang yang kurang. Teman-teman yang kantin, warung, atau kantin kedai gitu, kadang-kadang nggak suka ngajak ngomong para pelanggannya. Padahal restoran-restoran yang mahal itu mereka sering sharing dan sering ngobrol pelanggannya, gimana, kurang asin kah, gimana rasanya, enak kah. Jangan lupa follow akun Instagram kami untuk mendapatkan promo-promo lebih. Nah,
Komunikasi-komunikasi seperti itu yang seringkali dilupakan, tapi itu memberi engagement, memberi keterikatan kita dengan pelanggan. Udah nggak zamannya pelanggan adalah raja, pelanggan adalah teman. Bagaimana kita ingin menyenangkan teman, itulah yang membuat kita, orang pembeli teringat kepada kita. Ya, sebarkan melalui WhatsApp, SMS atau Line, terserah. Yang penting adalah kita punya akun Instagram, sering sharing-sharing lah, terutama sharing-sharing informasi yang bagaimana. Nah, yang mudah, ada konten-kontennya, dan juga jangan lupa dan ada promosi-promosinya, dan gunakanlah hashtag. Nah, ada yang dengan kita menggunakan hashtag ini akan memperluas jangkauan kepada siapapun pengguna yang sedang mencari hashtag tersebut. Sehingga sekarang tuh kayak apa ya, makanan sehat, atau menggunakan hashtag daerah misalkan. Silahkan, kalau teman-teman menggunakan hashtag daerah. Kemarin waktu saya masih punya kantin, saya pernah punya kantin, di saat pandemi, saya tutup. Kenapa? Karena kantin saya terlalu heboh, terlalu viral gitu ya, sehingga daripada membuat masyarakat tidak nyaman, akhirnya tutup deh kantin saya. Daripada didenda 50 juta pada saat itu kan, kalau terlalu ramai akan didenda, makanya ya sudah kita tutup kantin saya. Nah, karena ya itu saya rajin menggunakan posting, hashtag, dan seperti kayak gini, alhamdulillah disuruh tutup. Dan saya masih belum buka lagi sekarang, tapi tunggu aja. Mungkin saya akan buka. Tapi sekarang saya punya hotel, dan alhamdulillah hotelnya itu yang sejak pertama kali buka sampai sekarang, saya occupancy rate-nya di atas 95%. Itu kenapa saya lakukan? Saya menggunakan hashtag ini, mempromosikan, menggunakan Instagram, dan memberikan informasi-informasi secara branding ataupun secara informasi umum, ya seperti menjaga lingkungan, terus nyamannya staycation di tempat saya, di tempat kami. Nah, seperti kayak gitu yang teman-teman harus aktif melakukannya. Kemudian kontennya seperti apa sih? Ingat, kalau berurusan dengan Instagram, teman-teman cukup memberi konten tentang gaya hidup. Ya, gaya hidup. Apapun produk Anda, jika Anda mempromosikan di Instagram, saya sangat menyarankan untuk sesuai dengan gaya hidup. Temennya apa? Kita jualan ayam geprek, ya temennya tempe goreng, besek, dan segala macam, karena inilah model bungkusannya. Ataupun ya gaya hidup, ya kalau mereka yang nongkrong-nongkrong di foto dan segala macam, apalagi kalau yang ulang tahun, kita berikanlah informasi-informasi itu. Semua orang, semua manusia ingin diperlakukan unik. Oleh sebab itu, jika mereka dianggap mereka unik dan dimasukkan dalam post Anda, mereka akan membangun keterikatan dengan usahanya teman-teman. Nah, itu aja. Jangan menggunakan Instagram hanya untuk jual pensil, harga 50.000, udah cukup. Jual ayam geprek, ayam 15.000, udah cukup. Jual kue snack, kue bawang, snack bawang, satu bungkusnya 15.000, udah gitu dong. Sangat sangat tidak informatif, sangat tidak menarik, sehingga orang malas jualan lagi, jualan mulu. Secara riset tuh orang tidak mau dijualin. Ya apa enggak? Tanya pada diri Anda, jika Anda jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba ada yang mendekat, terus habis itu, Pak ini, Pak itu, Pak ada yang menjual ini, ada yang menjual itu, pasti bahwa enggak deh. Tapi kalau kita memberikan informasi, Pak tahu enggak Pak, cara mudah untuk turun berat badan misalkan. Cara mudah untuk turun berat badan, tapi makan boleh banyak. Gimana caranya? Nah, kayak gitu. Informasi-informasi kayak gitu kita membangun kepo writing ya. Bangun kepo writing, bukan copywriting lagi, membangun kepo writing. Di mana kita membangun rasa ingin ketahuan dari para pemirsanya melalui jenis usaha yang Anda lakukan. Dan tentu konten interaktif ini akan selalu dinanti-nanti oleh zaman netizen saat ini. Saya pernah nge-googling, saya pernah meriset kata promosi, cashback, giveaway itu hampir dicari kurang lebih 3.000 kali dalam sebulan oleh para netizen Indonesia. Bayangin 3.000 kali. Banyak juga yang menantikannya. Nah, kalau teman-teman mau mengadakan, silakan. Tapi jangan menjadikan setiap hari. Bisa sih setiap hari. Asal teman-teman sudah menghitung HPP-nya dengan baik. Nah, kemudian
Foto simple. Yang penting adalah jelas, bersih, stylish, oke. Ini kalau saya bilang nggak stylish aja, adalah lebih skalatis ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan disesuaikan sepertiga. Ya, sepertiga bagian yang besar, habis itu yang kecil-kecil. Nah, ini yang jualnya apa? Ternyata dia menjualnya adalah menjual tentang si ini. Nah, si minyak apa ya kemarin itu minyak yang kekinian banget, bukan minyak jelantah, minyak apa yang double huruf, lupa saya. Ya, terus kemudian kalau ini yang makanan, utus-utus, apa ukus-ukus, utus-utus, ya pokoknya gitu. Minyak us, ya something like that. Nah, kalau makanan yang penting adalah detail. Ya, Bapak-bapak dan Ibu adalah detail seperti ini. Dengan detail seperti ini adalah tortilla. Bukan burrito, ini adalah burrito tapi menunjukkan bahwa ini detail banget, ada nasinya, ada saladnya, ada dagingnya segala macam. Itu mengundang, tadi bilang lagi kan, keponya para pemirsa sehingga mereka jadi pengen makan. Nah, ini yang menariknya kalau kita beri konten. Bisa bayangin kalau kontennya bagus kayak gini tapi di sini cuma harga doang. Kayak malas banget. Bagus sih tapi enggak, malas harganya sekian misalkan. Jadi orang melihat berdasarkan harga, bukan berdasarkan keingintahuan mereka ataupun melihat dari manfaatnya. Nih, kalau kita sudah mengubah menjadi Instagram profesional, kita bisa melihat ini semua. Emang penting, Mas Kris, kalau ngeliat ini penting banget. Ya, seperti saya bilang tadi, untuk Anda pengusaha CEO, Chief Everything Officer, kita bisa menganalisa profil Instagram kita dengan fitur insight atau fitur wawasan. Kita memperluas wawasan. Kita mengenal pemirsa-pemirsa kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka suka, dan apa yang mereka suka sharing. Nah, untuk informasi, Bapak-bapak dan Ibu kan pasti punya Instagram ya. Nah, sekarang saya tanya Bapak-bapak dan Ibu. Kan udah tahu ya urutan paling kiri dan paling ke kanan. Yang kiri adalah like, comment, habis itu like, comment, share atau save. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekarang saya tanya, lebih suka mana? Banyak orang yang like, banyak orang yang komen, banyak orang yang share, atau banyak orang yang save? Nah, ayo. Pizza belut salut, wah keren banget. Pagi. Kalau akun IG-nya di privat, ya nggak jualan dong ke privat. Kalau menurut saya akun jualan setidaknya mudah dicari di media sosial. Makanya kan namanya media sosial, di mana media untuk sosial, bukan media private. Media private beda hal. Kalau media private adalah isinya tentang keluarga kita, usaha kejadian sendiri atau hanya untuk privasi-privasi keluarga misalkan. Itu media private. Tapi kalau media sosial adalah bagaimana Anda bisa ditemukan di dunia internet. Ya, ini tadi bagus tuh. Ada lebih suka banyak yang live and comment, like and share. Lebih banyak yang like daripada komen. Nah, lebih suka banyak yang like daripada yang share. Waduh. Nah, nih sekarang saya tahu. Saya kasih tahu nih rahasia ya, rahasia. Jadi rahasia umum karena saya ngasih tahu di muka umum. Apapun media sosial yang Anda pakai, yang pasti adalah dari kiri ke kanan. Yang kiri misalkan nilainya 1, yang geser 1 lagi itu nilainya 2. Geser 1 lagi itu nilai 3 dan geser yang 1 lagi itu adalah nilai 4. 1 sama 4 itu besaran mana? Nah, kan pasti besaran yang 4. Itulah sebabnya saya sih lebih suka banyak yang save ketimbang banyakkan yang like. Kenapa? Karena secara algoritma, ini kan, dunia digital itu kan dibuat berdasarkan pemrograman ya, kode bahasa pemrograman. Jadi mereka akan menginformasi dan mencatat konten-konten apa sih yang banyak yang di-like, banyak yang di-komen, banyak yang di-save, atau banyak yang di-share atau banyak yang di-save. Nah, pada saat itu kalau banyak yang di-save, artinya si robot pemrograman tadi memahami bahwa jenis konten ini akan sangat bermanfaat kepada orang yang next-nya nanti akan menceritakan atau mencari. Itulah sebabnya saya lebih suka banyak yang save
ketimbang banyak yang like. Nggak apa-apa like-nya 1, tapi yang save 20, saya senang. Kenapa? Karena kadarnya 20 kali 4. Nah, berarti kan ada lebih banyak dibanding 1. Ataupun yang like-nya ada 1000, tapi yang save-nya baru 25. Berarti kan sama aja. Nah, kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Itulah bedanya. Jadi kita bisa menganalisa dan mengevaluasi konten-konten yang kita berikan kepada pemirsa kita. Jadi kita sama aja kita menanam sudah pasti dan sudah tahu bakalan ada hasilnya ketimbang kita nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Gitu. Ya, teman-teman. Wah, semua. Kalau semua mah karuan. Saya jadi ingat kalau semua mah ya maunya semuanya, ya udah. Kalau untung kan media sosialnya gratis. Tapi kalau kita nggak punya waktu, kalau kita kan selalu ada pilihan adalah kita punya uang atau kita punya waktu. Ya, kalau yang nggak punya uang, berarti kita harus menyediakan waktu untuk membuat usaha profil Instagram kita semakin membesar. Nah, tapi kalau yang punya uang gimana? Ya, kalau yang punya uang kita memanfaatkanlah iklan digital. Gitu. Jadi harus ada 2. Jadi kalau bapak-bapak, wah Mas Kris, saya budgetnya minim, ya sudah sediakan waktu untuk usaha profil digitalnya bisa dikenal oleh banyak orang. Ya itu bikin konten secara konsisten. Jika Anda punya waktu tapi nggak punya dana. Nah, tapi kalau Anda, wah saya sibuk Mas, tapi saya dana adalah, ya sudah silahkan manfaatkanlah dengan iklan digital. Di mana iklan digital ini kita bisa mampu menspesifikasikan secara spesifik kepada pasar yang Bapak-bapak dan Ibu siapkan. Ya, mau seperti spesifik target pasar, jenis kelamin dan segala macam kita bisa spesifikasikan. Ya, mengapa berikan penting? Yaitu kita bisa meningkatkan citra produk dan merek, kita bisa mendorong lebih cepat konsumen untuk mencoba. Kayak gini kepo writing nih kan. Nah, kepo writing ini ada tulisan yang sponsored. Nah, menunjukkan eksistensi bisnis kepada konsumen. Jadi brand awareness-nya itu sudah kedapat gitu. Wah, kalau saya mikirin ayam geprek, saya mikirnya itu aja deh. Nah, atau saya kopi, saya ingatnya dia aja, brand yang itu misalkan. Itu karena ada menunjukkan eksistensi, karena kita sering bikin iklan. Karena ada beberapa fungsi juga dalam beriklan digital itu adalah menciptakan brand awareness. Bukan berarti bukan berarti akan terjadi penjualan yang meningkat, tidak. Yang penting adalah orang tahu kalau mau sikat gigi pakai yang ono, nah atau nggak mau kopi adalah pakai yang ini. Sampai segitu pentingnya, yes, segitu pentingnya karena itulah yang memberi dorongan impulsi kepada calon pembeli kita di dunia internet. Kemudian jangan lupa dalam menentukan objek iklan, kita juga harus tahu tadi. Makanya tadi bilang, kalau saya lebih suka membangun awareness dulu. Kasih tahu dulu brand kita tuh apa dan kenapa mereka harus follow kita terus. Jadi kita harus materi komunikasinya harus mengenalkan merek dan produk. Ya, objektifnya adalah reach-nya besar, banyak video views-nya. Kemudian kalau kita sudah sering memberi awareness, kita bikin iklan lagi tentang konsiderasi. Kita memberikan edukasi betapa kita mengutamakan mutu misalkan. Ya sudah, kita lihat ini dan yang pasti goal objektifnya adalah visit to website atau berapa lama dia tampil di website kita. Kemudian kita bikin conversion atau sebuah konversi, bagaimana dari menawarkan untuk menjadi pembeli pertama kalinya, first booking. Nah, itulah sering-seringlah kita membuat konten ini. Yang terakhir adalah retensi, bagaimana mengajak konsumen untuk mengingatkan bahwa ajak dong keluarganya, ajak teman-temannya biar kalian ngobrolnya satu frekuensi. Nah, kan kayak gitu. Sehingga terjadilah repeat booking. Nah, ini yang saya lakukan. Berarti Mas Kris ini ada kurang lebih ada 4 kali iklan. Betul, ada 4 iklan. Nggak bisa satu untuk menjadi semua. Tidak bisa. Pada saat tahun 2014 sampai 2016 masih bisa kayak gitu. Satu iklan bisa dari awalnya ini bisa satu ke sini. Pada saat tahun itu bisa. Tapi sekarang masyarakat semakin jeli dan masyarakat menolak untuk dijualin. Jadi dia merasa malas kalau ini jual lagi. Nah, kita lah yang menentukan lebih kayak soft selling ya. Kita soft selling, jangan langsung hard selling tapi soft selling, yaitu satu persatu dari awareness, consideration, conversion hingga menjadi pelanggan kita dari awalnya. Ngintip-ngintip jadi pembeli kemudian jadi pelanggan ya.
Rencanakan budget iklan di Instagram ya, kurang lebih 10% sampai 20% penghasilan kita secara penghasilan. Ya, secara budget minimal itu 14.500. Namun berpotensi reach awareness sehingga menjadi 14.000 orang. Bisa kebayang nggak 14.000 orang? 14.000 orang tuh kurang lebih ya seperempatnya Gelora Bung Karno. Nah, itu. Jadi Gelora Bung Karno itu maksimalnya kan 70 atau 80.000 gitu. Nah, seperempatnya nah itu adalah 14.000. Murah kan? Nah, itu saya suka tentang iklan di dunia digital adalah udah specified, fokus banget dan harganya murah. Cuman baik lagi, murah dan mahal itu relatif tergantung Bapak-bapak dan Ibu sudah membudgetkan belum? HPP-nya benar nggak? Harga eceran tertingginya ada nggak elemen promosi? Jika ada, ya sudah. Nah, apalagi sekarang ada the rule of seven, setidaknya diperlukan 7 kali melihat penawaran sebelum membeli, dan diperlukan setidaknya 7 kali untuk mendapat mengingat iklan. Saya dulu waktu jualan rumah kurang lebih ada hampir 11 sampai 15 kali orang melihat baru mereka datang ke lokasi perumahan ataupun ke iklan rumah saya. Kemudian apa? Inovasi. Nah, pada saat di era pasca pandemi dan masa pandemi kemarin adalah inovasinya adalah kita harus mengembangkan usaha sesuai dengan inovasi-inovasi yang dibutuhkan seperti buat spesifik menu imun booster atau kan hadirkan menu lauk frozen misalkan atau vakum. Dan yang terpenting adalah kita juga gimana kita harus membangun sociopreneur kita, yaitu menyediakan produk yang memiliki nilai sosial. Seperti menu traktir driver Gojek, bundling menu satu untuk pelanggan untuk satu driver Gojek, silahkan. Itu termasuk inovasi. Ya, silahkan banyak. Nih, kayak gini, traktir driver Gojek juga boleh. Nah, ini yang penting adalah kita mempunyai atau memahami arah ke sana. Yang penting kita selalu beradaptasi terhadap apa yang ada. Makanya pada saat pandemi kemarin, UKM paling banyak yang membantu pendapatan domestik brutonya negara kita karena ini. UKM mampu beradaptasi dan mampu berinovasi dengan lebih cepat. Dan untuk membangun kepercayaan, kita harus posting-posting tentang kebersihan, terus habis itu cek vaksinasi dari para karyawan timnya, terus bagaimana Anda menggunakan masker, sarung tangan, itu boleh dijadikan konten. Ya, proses makanan, packagingnya, terus bagaimana kita harus memahami semua, nah itu akan sangat baik banget. Terutama jika teman-teman sudah mempunyai sertifikat CHSE, adalah sertifikat yang diberikan oleh Kemenparekraf untuk pelaku usaha pariwisata yang mengimplementasikan protokol kesehatan. Pendaftaran dapat dilakukan di chse.kemenparekraf.go.id. Ya, ini akan bagus banget karena dari semua ini akan menambah validasi kepercayaan bagi pelanggan atau pembeli Anda. Dan selalu pantau protokol pemerintah ya. Terutama di beberapa daerah sudah ada yang agak lebih udah sampai level 1, nah, silahkan, tapi ada beberapa mungkin masih level 2 ya, kita harus ikuti terus protokol pemerintah dan kita informasikan dalam media sosial kita. Habis itu ngapain? Jika teman-teman sudah punya, sudah tahu manfaatnya branding, sudah tahu bahwa digital marketing itu bagaimana kita mudah ditemui di dunia digital. Terus habis itu teman-teman Instagramnya sudah berubah menjadi Instagram profesional. Sudah bergabung, nah sekarang yuk kita bergabung dengan GoBiz. Kenapa? Karena dengan teknologi Gojek menjadi inklusif dengan 3 aplikasi ini, yaitu aplikasi untuk konsumen, aplikasi untuk mitra driver, dan yang terpenting adalah ini, aplikasi untuk mitra usaha, di mana meningkatkan omset dan skala usaha. Baik itu teman-teman, yang semua jenis usaha, Mas. Iya, semua jenis usaha. Ya. Yuk kita kenalan, ya, apa sih GoBiz itu? Nah, GoBiz ini adalah, ada satu aplikasi yang dapat menjawab dengan semua kebutuhan pelaku usaha. Sejak tahun 2019, kita sudah memahami bahwa banyak pelaku usaha di Indonesia yang membutuhkan ketiga elemen ini. Jika Anda usahanya adalah pangan, pasti membutuhkan GoFood ini sebagai pesan antar makanan dari jutaan pengguna Gojek. Jika Anda usahanya mau baik itu pangan maupun non pangan, nah pasti akan menerima pembayaran dong. Nah, kami sarankan menggunakan pembayaran non tunai yaitu GoPay tadi, ataupun
apapun usaha Anda pasti akan membutuhkan operasional bisnis kan, yaitu dengan GoCashier ya, mencatat transaksi secara digital dan ini gratis. Nah, menariknya itu. Gimana cara bergabungnya ke GoBiz? Langkah-langkahnya cuma 3, ini adalah registrasi, verifikasi, dan aktivasi. Untuk semua layanan 3 tadi, ya, registrasi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa aja, dan verifikasi itu bagaimana, saya akan jelaskan. Nah, untuk registrasi, dokumen yang diperlukan untuk daftar GoBiz ini adalah kartu tanda penduduk KTP yang belum pernah terdaftar di GoBiz. Dan nomor rekening pemilik usaha untuk pencairan transaksi, dan alamat email outlet yang aktif, dan nomor ponsel outlet untuk login GoBiz-nya. Ini sangat diperlukan. Ya, kalau untuk NPWP, ya itu opsional jika teman-teman ingin menarik tarif PB1 dari usahanya. Data-data yang di bold, yang di bold ini, yang diterangkan atau ditebal ini, itu bersifatnya wajib dan akan digunakan untuk mendaftarkan usaha dan memverifikasi usaha Anda bahwa usaha Anda telah mencantumkan dengan benar. Nah, habis itu ya udah registrasi, download di GoBiz di Play Store. Nah, GoBiz ini hanya tersedia di Android ya, di Play Store, belum ada di App Store atau di Apple Store, belum ada. Jadi hanya menggunakan handphone berbasis Android. Nah, seperti tadi ada progres-progresnya. Jika Bapak-Bapak dan Ibu sudah mengupload informasi-informasi ini semua akan berubah warnanya menjadi ungu. Nah, itu juga ada layanan yang Anda inginkan, bisa Anda pilih. Tapi yang pasti adalah GoPay itu selalu aktif. Kalau GoFood ataupun GoCashier ini adalah opsional. Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan ataupun bisa tidak. Tapi untuk GoPay harus aktif. Tips memasukkan data, nah itu jangan blur. Harus sesuai dengan arahannya. Dan data di KTP terbaca dengan jelas. Nah gitu, foto KTP terang, jelas, pemilik bersama KTP, jangan lupa senyum, terus kemudian kondisi KTP dalam keadaan baik. Oke, sip. Untuk pertanyaan yang informasinya atau jawabannya agak panjang, saya nanti di belakangan ya Pak Riki ya kali ya. Oke. Tahapan verifikasi. Nah, tahapan verifikasi akan berlangsung selama 2 hari kerja. Ini verifikasi apa? Bahwa verifikasi datanya benar dengan informasinya sudah jelas semua. Kemudian itu akan proses 2 hari kerja. Tahap verifikasi adalah proses di mana data yang telah Anda masukkan diperiksa, dicocokkan keasliannya oleh pihak Gojek. Nah, di tahapan aktivasi ini berbeda-berbeda. Maksudnya berbeda-beda ada apa? Jika layanan fiturnya adalah GoFood, maka akan dibutuhkan waktu aktivasi selama maksimal 2 hari kerja. Jika Anda ingin mengaktifkan GoPay, akan butuh waktu aktivasi selama maksimal 7 hari kerja. Atau layanan GoCashier yang langsung aktif, itu beda. Layanan GoCashier langsung aktif begitu Anda telah terverifikasi, datanya, tulisannya nggak ada typo. Langsung Bapak-Bapak dan Ibu bisa langsung pakai GoCashier. Enaknya GoCashier ini adalah kita bisa mencatat dengan baik dan bisa di-download. Hanya saja itu semua tergantung Anda. Jika Anda tidak disiplin input, maka data-datanya juga sering miss juga ya. Nah, tips itu ketika aktivasi layanan GoFood, ya pastikan foto sesuai dengan menu yang benar. Tidak terdapat watermark, pencahayaan buruk, gelap amat, ataupun menampilkan proses memasak tidak perlu. Atau ada elemen manusianya ini, nggak perlu ada tangannya juga. Yang dibutuhkan adalah pencahayaan yang baik, foto sesuai dengan deskripsi, kita jualannya makanan Indonesia, pastikan ya informasinya juga tentang makanan, fotonya tentang makanan Indonesia. Ataupun kita menjual makanan barat, gitu kan, ya sesuai dengan makanan barat, French fries misalkan gitu. Dan ukuran fotonya 1:1. Ini sangat disarankan. Foto terbaik adalah yang 45 derajat, eye level, rata banget, ataupun flat lay dari atas. Flat lay itu yang dari atas. Kalau sudah bergabung ke Gojek, lalu apa lagi nih? Nah, ini yang menariknya lagi. Nah, tadi seperti harapan dari Pak Samsul bahwa ada teman untuk ngobrol, ataupun ada call center. Ini ada tempat diskusi, yaitu di Akademi Mitra Usaha atau Kamus by Gojek. Kita punya komunitasnya, teman-teman. Jadi, kita saling membantu dan menerima jawaban
kita sama-sama belajar untuk menjadi UKM yang sukses di aplikasi Gojek ini. Jika teman-teman adalah partner GoFood, kami sarankan untuk gabung di Kompak, komunitas partner GoFood. Namun jika teman-teman adalah retail atau non-food atau non-pangan, silakan ke kontak, yaitu jaringan komunitas partner retail Gojek se-Indonesia. Ada banyak bincang-bincang bisnis, acara, event, dan segala macam. Teman-teman bisa saling bertanya-tanya sesuai dengan apa yang diperlukan. Mungkin aja teman-teman bisa jadi jejaring dan membuat ya cabang-cabang di kota-kota lain. Ya, ini beberapa tautan-tautan singkat. Jika teman-teman sudah menjadi mitra GoFood, silakan ke bit.ly/kompak FB. Kompak FB-nya tulisannya besar semua. Jika teman-teman non-pangan, silahkan ke gjk.id/gabung kontak. Kontaknya pakai G dan semuanya huruf kecil. Yang ini semuanya huruf besar, yang ini semuanya huruf kecil. Mudah, jadi semua tergantung teman-teman. Teman-teman mau bergabung, mau membesarkan usahanya, atau mau tetap menjadi pedagang, atau hanya penjual, silahkan. Tapi Anda ingin membangun menjadi sebuah bisnis, ayo deh, bangun bersama di ekosistem Gojek ini. Dan ini yang terpenting, dalam dunia digital, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal yang sangat sangat dijaga, yaitu jangan menggunakan nomor telepon atau email pribadi untuk mendaftar sebagai mitra. Kenapa? Karena takutnya terganggu. Kalau Anda merasa tidak apa-apa, boleh saja. Tapi kami khawatirkan takut terganggu. Tidak mengumpulkan atau menyebarluaskan data pribadi pelanggan atau mitra di luar aplikasi resmi Gojek. Dan ini lebih penting lagi, jangan unggah data pribadi mitra pelanggan di media sosial. Di Instagram itu difoto gitu, wah informasi saya dapat orderan dari kakak Dewi yang beralamat di sini-sini. Oh no ya. Dan yang ingat lagi bahwa jangan bagikan OTP atau one time password kepada siapapun termasuk pihak Gojek, apalagi Krisma Wibowo. Ada masalah, silakan aja ke mitra usaha Gojek di 1500 171 atau ke email mitrausaha@gojek.com. Nih, tips dari saya yang ada di slide, jika teman-teman ada kendala di GoFood-nya atau di aplikasi GoPay dan segala macam, saran saya adalah email dulu ke mitrausaha@gojek.com, nanti teman-teman akan mendapatkan nomor antrian atau nomor keluhan. Nah, dari nomor keluhan itu kita telepon ke 1500 171 untuk kita follow up statusnya bagaimana, apakah sudah ada jalan keluar, apakah sudah terselesaikan. Yuk gabung GoGobis. Teman-teman, arahkan kamera handphone ke barcode di samping untuk mendapatkan e-book GoBiz atau klik link berikut. gjk.id/e-book GoBiz. Ya, tadi teman-teman ada yang nanya, saya materi bisa itu, silakan aja ke gjk.id/e-book GoBiz ini. Ya, bisa tentang mendapatkan e-book GoBiz yang ada di slide ini. Atau untuk ingin tahu mengenai tata cara mendaftar GoBiz, silakan ke gobiz.co.id/daftar. Ini akan langsung dikasih tahu tata cara mendaftar GoBiz-nya. Oke, kita kembalikan ke Pak Riki. Kita sesi tanya jawab dulu. Suai. Wah, Pak Rikinya. Terima kasih, Mas Baik, ya bentar, kita nyalakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, sudah bisa. Silakan dinyalakan mic-nya, nyalakan videonya, atau yang ingin bertanya di kolom chat juga boleh. Silakan. Wah, Wakatobi. Di daerahku juga belum ada Gojek, ya. Kalau untuk daerah yang belum ada Gojeknya, tapi ya bisa jualan, misalkan ya pengiriman apa, makanan kemasan atau makanan siap saji. Kalau makanan siap saji ya saya Gojek belum ada, yang nggak bisa. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini bisa resen, bisa dinyalakan mic-nya. Dulu lah. Ya, saya mau tanya Pak. Oh, Pak Farisal, silakan Pak Farisal, mangga. Oke. Saya dari Kabupaten Kaur, Bengkulu.
Kaur, Bengkulu. Ya. Tadi penjelasannya luar biasa, Pak Krisma Wibowo. Saya generasi muda yang memang sangat mensupport kemajuan UMKM. Karena dengan adanya COVID-19 kemarin, semuanya online. Betul. Yang perlu saya pertanyakan, halo? Mangga Pak Rizal. Yang perlu saya pertanyakan, di daerah kami kan belum ada Pak unit layanannya. Jadi mohon dibantu, saya sudah ketik link di Bapak tadi, nomor WA saya. Saya sudah WA juga kemarin dari Pak Joni, tapi responnya agak mungkin sibuk kali Bu Natashanya. Ya saya siap membantu untuk ketemu Pak Bupatinya, terkait perizinan segala macam. Karena memang di daerah ini butuh pengembangan Pak. UMKM-nya itu produknya banyak sebenarnya. Tapi masyarakatnya belum mampu untuk menyerap teknologi ilmu teknologi ini untuk dijual ke masyarakat umum bahkan di internasional. Mungkin itu Pak yang pertanyaan Terima saya. kasih Pak Farisal bantuannya. Nah ini kebetulan direkod nih ya. Nah pada didengar semua nih. Nah jadi ya memang kita memahami kita belum mengcover seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Kami paham itu dan yang memang dibutuhkan juga ya apa jaringan-jaringan di lokal juga. Terima kasih Pak Farisal kalau juga mau membantu. Nah, kita tunggu saja karena memang kalau namanya pengembangan titik bisnis atau pengembangan buka daerah baru itu memang harus ada opsi bisnis lagi gitu, bukan hanya sekedar UKM-nya, tapi bagaimana antara user dan demand itu tinggi. Nah, gitu. Terima kasih Pak Farisal. Nanti kita akan bahas lagi di tim pengembangan usaha. Makasih. Ada lagi? Ya, terima kasih. Yang sudah resen dari Ibu Hermawati tadi yang pertama. Silakan Bu Hermawati. Mangga. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya sebentar, nggak dengar ya? Ya, silakan Bu. Iya, saya perkenalkan nama saya Bulan, saya dari Sleman. Saya mau menanyakan, kebetulan saya kan baru aja buka akun GoFood-nya baru kemarin. Itu langkah apa yang harus saya lakukan biar ada yang nyantol gitu loh Pak? Produk saya pizza belut. Pizza belut belur? Bapak. Iya, belut. Wow. Unik ini. Iya, ini baru aja Bapak. Kebetulan saya dapat pembinaan dari PT Bumah Pak. Sama Womanpreneur. Nah, kemarin karena harus menciptakan produk yang unik, akhirnya saya menciptakan produk pizza belut. Kendala saya yaitu saya masih baru, saya untuk di digital ini masih baru, pengen bisa gimana biar di GoFood itu bisa nyantol gitu Pak. Oke, siap. Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh. Ibu punya Instagram nggak? Punya Bapak. Sekarang Instagram profile saya bisnis bukan? belum ya Pak, ya itu ya Pak. Saya juga masih gubrak langsung saya jawabnya. bisnis belum ya? Tunggu, saya langsung jawab ya Bu Hermawati. Jadi gini, kalau Instagram bisnis itu ada di storiesnya itu, kita bisa bikin stiker. Stikernya itu adalah bisa langsung ditautkan ke GoFood kita. Sehingga jika orang yang melihat stiker itu, pengen nih pizza belut, dipencet dah itu stikernya, langsung bisa ke arah ke GoFood, laman GoFood-nya si usaha ibu pizza belut tadi. Hanya saja, nah ini yang saya banyak yang sering kayak gitu, tipsnya saya dipakai, cuman lupa kasih hashtag daerah ibu. Tadi daerahnya mana? Sleman Pak. Sleman. Nah, jangan lupa hashtag Sleman. Jadi Sleman, orang ya, Jakarta yang kepo, oh ini hashtagnya Sleman, berarti bukan buat saya. Ada frozennya Bapak. Saya tuh ini sama kendalanya. Ini kan masih baru. Untuk pengiriman yang frozen itu baru bisa paksel Pak. Untuk yang daerah-daerah lain kan paksel itu belum menjangkau. Paham saya. Semoga kedepannya seperti pos itu ada pengiriman yang frozen. Pak Joni. Iya. Ini kebetulan Bapak yang brau itu kan prospek ya Pak. Tapi saya gagal di pengiriman. Saya sudah nyoba karena kan paling bertahan cuma suhu ruangan maksimal 2 hari. Lebih dari 2 hari udah menggembung. Jadi saya ini belum. Padahal di sana pengen nge-reseller produk saya, karena kan unik ya Pak, menggunakan produk belut sawah. Seperti itu. Saya pengen mengangkat
potensi Sleman gitu Pak. Kebetulan kemarin dapat award dari perusahaan Pak. Jadi sekarang saya harus berwira swasta mencoba gitu Pak, pengen mengangkat potensi lokal daerah gitu Pak. Keren Bu. Nggih, karena kan belut sawah usul, Sleman. Bu. Kenapa nggak vakum Bu? Vakum Bu. Kenapa frozen Bu? Oh, malah Vakum. belum tahu. Pakai di vakum aja. Iya. Di vakum gimana Pak? Kalau proses itu kan sudah kemasannya saya vakum. Nah, di vakum Iya, kan benar-benar vakum, di stretch kan, benar-benar vakum nggak ada udara. Iya, itu sudah saya vakum. Nah, ya udah di vakum aja. Vakum akan lebih baik, lebih tahan, nggak harus frozen. Kalau frozen kan basah ya Bu ya. Kalau saya beberapa kemarin ke beberapa UKM saya, Pak ini frozen nggak bisa kirim. Pernah di vakum nggak gitu? Nah, kalau Ibu vakum sebenarnya bisa kuat loh Bu. Ibu tes aja vakum itu bisa lebih jauh malah. Bisa dikirim pos lebih jauh lagi ya Pak Joni ya. Tapi karena vakumnya posisi ya, saya vakum Pak. Lalu saya saya masukkan freezer. Nggak usah, berarti ya, Pak? vakum aja tuh, vakum, masukin lemari es. Nah, habis itu Ibu coba aja vakum, Ibu tes aja. Vakum temperatur normal 27, 28, Ibu lihat aja ngetes. Rusak enggak? Kalau rusak berarti vakum Ibu yang masih kurang vakum. Oh, gitu ya, Pak. Akan saya coba, Pak. Karena ini Bro itu berpotensi karena kalau belut yang saya pakai ini kan berbeda dari wilayah lain, Pak. Karena belut sawah masih sawah. Jadi ada tekstur gurih dan lain-lain. Nah, PR saya tuh belum ada pengiriman yang saya berhasil selain di Indonesia. Kalau di Jawa berhasil. Karena masih sampai 2 hari sama ada paksel itu kan, Pak. Aman, sudah saya kirim ke Jakarta, Bandung, Surabaya itu aman. Saran saya vakum, Bu. Coba tes. Oh iya, saya coba, Pak. Sama yang GoFood-nya biar nyantol gimana, Pak? Ini baru itu bikin tadi, saya. Instagramnya berubah menjadi Instagram bisnis. Ibu udah jadi profil Instagram bisnis. Ibu sharing-sharing konten lah tentang kenapa Ibu milih tadi pizza belut. Ibu bilang tadi belutnya beda. Bedanya nopo gitu. Apa bedanya gitu. Apa karena sawahnya itu sawah organik jadi nggak pakai zat-zat kimia misalkan, I don't know, saya nggak tahu, saya cuma asal nyocos aja ngedobos. Tapi yang penting adalah ya Ibu kasih tahu ke kita pemirsa bahwa pizza belut enak loh. Nah, kenapa enaknya? Apa kriuk kah atau penuh gizi kah? Ibu ada apa dan habis itu packingnya Ibu yang vakum sehingga tahan berapa? Ibu tes aja gitu. Jadi Ibu sharing tentang manfaat. Secara riset ya Bu, secara riset seluruh dunia banyak pengusaha ingat apa yang mereka lakukan, tapi lupa apa yang manfaat mereka yang memberikan. Maksudnya apa? Ibu ingat Ibu adalah pengusaha pizza belut, tapi Ibu lupa manfaat Ibu apa yang Ibu berikan. Kenapa Ibu milih belut misalkan? Value-nya gitu ya. Memanfaatkan belut yang ada, atau saya ingin memanfaatkan rasa yang dulu pernah ada misalkan, nggak tahu deh. Gitu Bu. Jadi Ibu ingat manfaat apa yang Ibu berikan? Apakah seger, renyah, gurih atau apa? Saya nggak pernah nyoba. Pak Joni pernah nyoba, Pak Joni? Belut pernah. Pak Riki pernah nyoba, Pak Riki? Nah, belum, makanya unik ini. Unik, makanya kasih tahu lah di penasaran, Pak. Saya rasa belut tuh enak, Pak. Gurih sama rasa. Iya. Saya pakai ini. Ini belutnya saya masak cabai hijau, Pak. Belutnya saya masak cabai hijau dulu, baru saya jadi temanya Italian style topping lokal gitu, Pak. Ini yang saya cabai hijau nggak usah di pizza aja udah enak itu pakai nasi panas. Iya, tapi betul Bapak. Cuman saya kombinasikan Bapak biar karena kita di daerah. Instagramnya apa? Saya follow ntar Bu. Oh iya, terima kasih Bapak. Saya ya, Ibu follow saya dulu biar saya tahu ya. Ya siap Pak, akan saya follow Pak. Iya. Terima kasih Bapak. Sukses Bu Hermawati. Nggih, terima kasih sekali Bapak. Semoga ada kesempatan bertemu kembali. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Mas Armi Yunaldi, silakan Mas Armi. Wes Armi. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini siang. Pak Krisna, saya ingin bertanya. Ini kan judul topik kita pada hari ini itu kan scale up bisnis gitu ya Pak ya, dengan komunitas Gojek gitu ya, mungkin digitalisasi lah gitu ya. Nah yang saya ingin tanyakan bagaimana sih peran digital khususnya Gojek mungkin untuk bisnis yang kelas UMKM yang di pasar PD Jaya. Kalau dulu itu kan
tadi kan juga sempat di awal-awal kan juga dikatakan bahwa sumber perekonomian Indonesia itu bersumber dari UMKM, dan dulu itu UMKM itu lebih dominan ke daerah pasar PD Jaya gitu kan, ataupun pasar-pasar di daerah lagi itu yang milik pemerintah. Nah, sementara di era digitalisasi saat ini rata-rata kan penjual di pasar PD Jaya itu tidak ada yang memiliki merek lah atau brand atau apa gitu kan. Kemudian untuk pasarnya sendiri bagaimana ke depannya kira-kira dengan semakin berkembangnya era digital ini. Nah, dari Pak Krisma sendiri mungkin dari sisi Gojeknya sendiri bagaimana gitu kira-kira membantu mengembangkan baik dari sisi UMKM-nya ataupun dari sisi pasar PD Jayanya gitu. Mungkin terima kasih. Makasih. Mas Armi posisi di mana? Saya di Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara, dekat-dekat juga sini, berarti. Nah, Mas Armi kalau Jakarta Utara ya, saya nggak tahu kalau di Tangerang kemarin pada saat pandemi, ini secara kalau ngomongin PD Pasar Jaya, kan again kalau kita ngomongin itu tergantung adalah usernya ya, user sama pasar, user sama demand-nya ya. Nah, jika kita ngomongin PD Pasar Jaya tadi, orang yang jualan sayur. Saya pernah nanya sendiri bagi mereka ngapain taruh produk-produk sayur, jualan sayur mereka di dunia digital. Alhasilnya adalah apa? Kita membuat satu jenis pekerjaan baru yaitu just tip. Jasa titip belanja. Nah, itu dulu bukan dulu ya, waktu pada saat pandemi itu banyak go shoppingnya itu adalah orang-orang yang ya notabene-nya ibu-ibu yang sering ke pasar dan ya ada yang kaum rebahan, ya udah terbantulah di situ. Jadi bukan si penjualnya, tapi adalah jasa titip tadi, jasa titip belanja tadi, sehingga go shopping dan segala macam, ataupun go rider itu yang menjadi mereka yang shopping. Jadi memang kalau kita mau membangun PD Pasar Jaya misalkan, kalau Mas Armi bilang, tapi kan tergantung mereka punya keinginan nggak, necessity nggak, ada kebutuhan nggak dari para penjual itu. Kita nggak bisa serta merta, lu digital dong, ini ngurusin ini aja repot banget ya. Sama juga kan PD Pasar Jaya, sayur kan ada nggak ada akan selalu dibutuhkan gitu kan. Cuman ya itu akhirnya ada orang yang paham teknologi, ya udah just tip aja sama ke gua, titip aja ke gua, ntar gue yang beli. Nah pada saat kemarin, pada saat pandemi itu terjadi, serius terjadi. Jadi ada beberapa tetangga gitu ngasih nomor WhatsApp, saya mau belanja, ada yang mau nitip nggak? Ya sudah, jadi jasa titip lah segala macam. Kadang-kadang hal itu tidak perlu aplikasi. Itu udah ada situnya. Karena ya itu tadi, si pedagangnya tidak punya necessity, nggak punya kebutuhan. Tapi ada orang dari sisi yang lain, gue perlu nih, dapat lumayan lah, just tip kan ada berapa persen, ada jasa ongkosnya, segala macam. Gitu Mas, kalau kita ngomongin aplikasi, itu tergantung ada masalah dan solusi. Ada masalah nggak nih? Ya ada masalah, kita membangun PD Pasar Jaya. Kalau ditanya aja, sedangkan Mas Armi tanya aja ke pedagang-pedagang sayur itu, yang nggak punya brand itu. Mereka pasti ngapain sih? Gitu kan, ngapain sih? Terutama untuk yang pasar-pasar yang rame. Kalau pasar-pasar yang baru di Bintaro nih, ada pasar Bintaro, yang baru bikin pasar modern yang baru, ya mereka ada tuh cantuman terima orderan WhatsApp, nah kan kayak gitu. Kayak gitu kan, berarti ada necessity, ada kebutuhan. Selama masih ada kebutuhan dan demand selalu penuh, nah itu pasti kita bisa menjembatani jaringan itu terhadap digital. Tapi kalau enggak, ya wassalamualaikum, begitu loh Mas Almi ya. Again, this is about business ya. This is about business. Kalau mereka merasa mau beli sama gue, beli aja langsung, nggak usah ribet-ribetan. Nah itu untuk yang pasar yang rame. Kalau pasar yang sepi, mereka mau jualan via WhatsApp, go shopping, segala macam. Gitu ya Mas Almi. Jadi bukannya kita pilih, tebang pilih, enggak. Tapi bisnis ya is like that. Gitu, semoga bisa menjawab. Oke, makasih Mas Almi. Sukses ya. Oke, selanjutnya Pak Julham Arifin, Pak, silakan. Wah, fotonya nakutin nih Pak Riki nih. Saya harus ngomongnya harus pakai peci kali ya. Pak Julham. Iya Pak. Ya, fotonya boleh dinyalakan videonya biar saling kenal, Pak. Iya Pak, siap. Nah, oke, nah ini lebih santai nih. Silakan Pak Julham, apa yang ingin disampaikan? Iya siap Pak. Sebelumnya terima kasih sama Pak Riki dan Pak Krisma Wibowo
izin bertanya Pak. Ini saya Zulham dari Medan. Saat ini rumah makan Pak, rumah makan Jawa gitu Pak. Jadi serba ada gitu Pak. Wah. Jadi penetrasinya kebalik ya. Kalau di Jakarta rumah makan Medan, di sana di Medan kita bikin rumah makan Jawa di sana. Oh iya, selalu terbalik deh Pak gitu. Mantap. Iya Pak. Silakan. Saya mau bertanya Pak, ini kan saya binaan YBM PLN gitu kan Pak. Seberapa penting kayak Instagram Pak? Karena kalau biasanya pada umumnya kan rumah makan Jawa itu tidak ada Instagram. Tadi Bapak sampaikan penting untuk membuat Instagram seperti itu Pak. Nah mungkin Bapak bisa memberikan role model Pak, biar saya bisa mencontohkan gitu Pak, rumah makan mana sih yang sudah buat Instagram seperti itu Pak. Selanjutnya karena saya binaan YBM PLN gitu kan Pak, agar saya bisa mengusulkan gitu kan, biar teman-teman saya dapat pembinaan dari Gojek juga ini Pak, seperti itu Pak. Daftar GoFood-nya gimana gitu kan Pak. Terkadang khususnya saya sendiri Pak, ini terkadang buat fotonya itu bingung, apalagi ada diskon-diskon, gimana perhitungannya gitu kan Pak. Karena penting menurut sesama binaan saling mensupport seperti itu Pak. Karena ada banyak binaan YBM PLN, tidak hanya saya saja gitu Pak. Harapannya bagaimana kita bisa membuat diskusi online seperti ini lagi gitu Pak. Kira-kira apakah boleh Pak Krisma ataupun yang lain mengisi di binaan YBM PLN Pak, biar tidak hanya saya aja yang dibina gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Zulham. Medan ya tadi ya? Iya Pak. Oke, mau bilang Mas nih. Oke Bang. Nah, Bang Zulham. Iya Bang. Oke Bang. Pertama yang paling gampang adalah saya sudah mendampingi menemani UKM dari tahun 2017. Tadi undangannya tadi saya siap terima undangan. Mau online, mau offline silahkan terserah. Ya, itu satu. Saya akan mendampingi dan menemani teman-teman hingga paham, ya, hingga paham. Terus yang kedua adalah contoh role model. Nah, saya yakin ada banyak restoran di Indonesia yang sudah menggunakan Instagram sebagai media promosi dan media sosial untuk branding ya. Banyak banget. Saya kalau boleh nyebut nama-nama ada namanya Sundoro Indonesia. Awalnya dia Sundoro Indonesia adalah bakmi, seorang warung bakmi Jogja. Terus berubah dia pivot menjadi bakmi kemasan Jogja pertama kali di Indonesia. Nah itu Instagramnya dilihat aja Sundoro Indonesia. Terus kemudian ada lagi di hotel saya ada kedai ya, kedai teh. Kita namanya Lamandau Tea Garden ya, teh garden atau kebun teh. Nah, di situ silakan follow LTG by ST Rakyat. Itu Instagramnya. Dan di situ kita mempromosikan, menginformasikan. Intinya, nah ini Mas Zulham, di zaman sekarang yang terpenting adalah eksistensi si pendatang, pengunjung, sehingga kita apresiasi kehadiran mereka. Apalagi kalau ada yang namanya ulang tahun, kita bikin postingan tentang mereka. Selamat ulang tahun, kita berilah perhatian. Jadi malah kadang-kala gini, ada orang lebih suka ke tempat tersebut, ke suatu tempat restoran ataupun kedai, itu bukan karena rasanya, tapi merasa di situ dia dihargai. Contoh misalnya ada yang datang, selamat datang Pak, dengan siapa namanya Pak Krisma, selamat datang Mas Krisma, ini pertama kali ke Medan, wow luar biasa, oke silahkan duduk. Kalau ini sering banget pertanyaan kepada pelayan ataupun tim penyaji, Pak yang enak di sini apa? Saya sebagai pembeli, saya merasa agak kesel kalau dibilang semuanya enak. Itu jawaban basi kalau menurut saya, antara satu jawaban basi atau jawaban lo nggak tahu apa yang lo mau gitu kan. Bener harus tahu makanan yang enak apa. Dilihatlah paling banyak yang cepat habis. Dilihatlah dari cepat banyak bungkus. Dan itu tolong jujurlah, karena ada ya ini dia di saat sekarang adalah aja keterbukaan. Saya bisa aja membuka di Google apa yang enak di daerah itu, tapi kan saya mau cari adalah pertanyaan. Cara saya
dilayani di tempat ini, itu yang saya cari gitu. Saya, Mas yang enak apa itu? Oh, di sini Bapak suka pedas. Nah, kalau pedas di sini adalah makanan ayam geprek ini. Oh, luar biasa banget, Pak. Diajak ngobrol. Nah, yang kayak gitu-gitu itu memang menurut Mas Zulham atau menurut orang biasa tuh banyak omong atau di sini nggak enak. Tapi itu membangun keterikatan. Nggak pernah gagal. Keramah tamahan Indonesia tuh tidak pernah gagal. Nah itu tuh, jangan pernah lupa. Service above everything itu beneran. Terus habis itu pada saat penyajian pastikan itu dari prosesnya jadi lebih ke operasional. Saya di yang LTG itu saya tanya dari order sampai makanan keluar tuh berapa lama. Itu harus benar-benar dikontrol terus, Mas. Nah itu silakan itu Instagram kami dan segala macam silakan dilihat. Ya, kalau tadi kan percontohannya itu tadi. Oke, yang tadi ketiga adalah apa? Benar tanya. Apa? Yang jahat nanya. Tapi tadi kita buka sendiri dia. Ya, gitu Mas Ilham. Semoga bisa menjawab. Oke. Pak, mungkin untuk ini Pak, kontak atau gimana saya bisa menghubungi Bapak? Pak. Ini Bang Mandiri. Dia Bang Instagram Mandiri. dulu deh ya. Di Instagram Pak. Ya, Instagram saya dulu, follow Instagram saya biar gampang ntar kita chatting-chatting di Instagram. Siapa? Terima kasih Kamu Pak. gampang sih nyari saya di Kris Mawibowo, di Google aja Kris Mawibowo, ada nomor telepon saya, kontak saya tuh gampang banget. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sukses buat restoran Jawanya di Medan, Bang Zulham. Amin. Mas Kris, saya mau nanya Mas Kris. Oh silakan Pak Joni. Kalau kita punya warungnya banyak nih, warungnya di beberapa titik di Tangerang, di Depok, di Bekasi gitu ya, toko yang sama, itu apakah akunnya jadi 3 gitu? Bisa antara bisa 2, bisa ada satu nama, tapi bisa itu dalam kontennya itu di hashtagnya berbeda-beda. Bisa itu. Saya punya teman dia menggunakan tiap ruangan kan tergantung volumenya, volume transaksi atau volume tamu yang keluar masuk Pak. Kalau tamunya udah besar banyak banget ya sudah harus pisah 3-3-nya. Tapi kalau masih agak sepi dan segala macam satu nama, tapi habis itu hashtagnya dibeda-bedain bisa. Oke, berarti akunnya harus minimal sesuai dengan titik penjualan ya supaya. Betul. Lebih agak. Karena kan balik lagi kan Instagram itu sangat gaya hidup. Gaya hidup berarti di mana kita hidup gitu kan, di mana kita hidup, kita maunya nongkrong di Jati Bening atau di Pondok Gede ya udah kita cari hashtag yang gitu itu semua. Oke, berarti harus begitu. Oke, Pak Diki nih. Satu lagi nih ada yang bertanya Pak John, sudah resen Pak Kuncoro dari Lampung, silakan. Mas Kuncoro. Ya, selamat pagi Pak Kris. Siang, udah siang Om. Oh iya. Ya udah siang. Sudah lapar nih gara-gara belut tadi nih. Gara-gara belut sekarang itu restoran Jawa lagi, aduh. Ya, saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, Mas mau nanya. Ini kan saya saya di Lampung ini sebagai salah satu apa ya bahasanya ya? Kalau bisa dibilang pendamping UKM lah. Nah, ini saya ada beberapa klien yang mereka itu rumah makan tradisional yang sudah tua. Cuma mereka tidak bisa masuk ke GoFood karena keterbatasan lah dari yang pemiliknya. Nah, ada nggak dari Gojek ini? Maksudnya gini, dari GoFood ya berarti ya. Bisa nggak saya tuh yang sebagai operatornya, tapi mereka itu masalahnya ada di beberapa titik. Kalau saya cuma satu akun, satu warung pecel misalkan, itu saya akan kerepotan, saya butuh banyak HP gitu kan. Nah, maksud saya bisa nggak, ibaratnya kita buatlah dapur bersama, cuma titik penjemputannya itu, titik lokasinya itu bisa beda-beda. Bisa nggak seperti itu? Ini pertanyaan sih. Gitu. Kalau secara operasional nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa, karena kita menganggap satu, apalagi kalau UKM ya, UKM itu satu tempat, satu akun. Nah, dulu masih bisa satu akun bisa berapa titik tempat, tapi alhasil jadinya kita bingung. Pernah kalau dulu tahun 2017 sampai 2019 pernah ada satu username tapi punya beberapa titik. Buat mereka bingung dan tidak optimal jadinya.
Jadi untuk saat ini tetap satu akun, satu HP, satu jadi kita berpikir warung. sistemnya adalah site manager, Mas. Kita berpikir site manager. Jadi masing-masing tempat punya site manager. Misalkan ya, Mas Kuncoro adalah seorang owner yang punya tempat 10. Anggap kan kayak gitu, hampir sama kan. Iya, betul. Saya seorang owner punya 10 tempat. Apa yang harus saya lakukan? Ya masing-masing ada 10 handphone karena ada 10 site manager, tapi yang akan melaporkan kepada satu owner. Nah, paling kayak gitu. Dulu bisa satu owner, bisa kalau nggak salah maksimal 3 dulu sempat. Tapi ternyata itu tidak maksimal, tidak optimal. Kenapa? Karena si ownernya kadang-kala lagi di mall, dia nggak ngelihat, nggak tahu, dan si tim merasa ownernya ada owner tahu kok, ya udah dia santai aja di tempat sana gitu. Padahal tujuan si owner adalah biar dia pengen tahu transaksi doang, bukan menerima orderan. Nah kayak gitu Mas Kuncoro. Sehingga sekarang kita memahami ya sudah satu tempat, satu site manager itu akan lebih baik. Gitu. Oke, kalau gitu. Ya, itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Siang Pak, saya mau tanya. Makasih. Tunggu, di sini ada yang bertanya Mas atau Mas atau Pak Juriansyah. Oke, silakan. Pak Juriansyah dulu, sudah resen tadi soalnya Bu. Bentar Bu Lili ya. Terima kasih. Ini saya panggil Bang aja ya semuanya. Sama aja. Semangat pagi semuanya. Gini Bang, kalau tadi kan teman-teman itu semuanya punya produk semua ya. Jadi ada yang produknya belut, masakan Jawa, dan lain sebagainya lah. Nah, kalau saya ini produknya ini tidak kelihatan, Bang, jasa. Artinya kalau ada orang kirim, baru saya bisa kerjakan. Nah, saya sekarang itu lebih lebih ke editing buku. Editing buku ya, artinya ya bikin-bikin buku, atau kalau ada yang minta pendampingan ngerjain skripsi, tesis, disertasi, kira-kira begitulah. Nah, sementara kan produk kayak gini tidak bisa dimasukkan ke Gojek atau ke jasa-jasa yang seperti ini, Bang. Nah, kira-kira kalau untuk membranding diri supaya lebih dikenal lagi di Nusantara, istilahnya Go Nusantara. Nah, kira-kira gimana nih, Bang? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Juriansyah. Di posisi di mana? Di Jogja sekarang, Bang. Wah, bisa pakai bank nih. Saya pikir di daerah Sumatera makanya. Aslinya Sumatera. Aslinya Palembang. Nah, kamu kan logat nggak bisa bohongin itu. Oke, saya kan jasa Mas. Saya trainer Wisma Wibowo ini adalah sebuah brand jasa saya. Bang Januariansyah bisa lihat Instagram saya. Ya. Nah, Bang Januariansyah yang diperlukan adalah branding usahanya apa? Namanya apa? Sehingga buatlah akun Instagramnya dan masukkanlah di situ benefit yang Anda berikan kepada para pelanggan. Ya, tadi kan di seluruh dunia, secara riset, ingat 90% dari pengusaha ingat apa yang dia lakukan, tapi dia lupa apa yang dia berikan kepada pelanggannya. Nah, gitu. Apa yang Anda berikan, bukan apa yang manfaat apa yang Anda berikan, itu tolong diingat. Nah, itu bikin branding. Ya, pertama branding. Kedua, bisa dicari di dunia Instagram atau dunia sosial, media sosial atau dunia digital. Terus yang ketiga adalah nih tips dari saya. Oke, tadi nyebutin GoFood, oke, GoPay dan segala macam. Silakan tulis Sally Keyboard Pintar. Silakan googling Sally Keyboard Pintar, itu juga produk dari Gojek. Dengan Sally produk pintar Anda bisa mencatat dan mengirim invoice, penawaran apapun itu, tagihan kepada pelanggan Anda. Jasa kirim udah langsung dibikinin otomatis, cuman karena dia bentuknya keyboard dan ini produk dari Gojek juga. Ya kita juga memahami, udah tahu itu. Kalau jasa gimana Mas? Kita nggak bisa masukin ke GoFood atau GoKasir, ya udah pakailah Sally. Di mana Anda jualannya, misalnya ada yang tanya-tanya di Instagram, langsung kirim invoice, bisa langsung kirim invoice, langsung terima pembayaran melalui GoPay. Nah, kan bisa juga kan? Nah, tapi yang penting adalah bagaimana usaha Anda bisa dicari di dunia digital, bisa nggak? Namanya apa? Gitu. Mantap. Siap. Mantap. Nah, terima kasih Bang Januar.
Siap, mantap. Oke. Selanjutnya terakhir Bu Lili, silakan Bu Lili. Iya, selamat siang. Saya Lili dari Blora, Jawa Tengah. Kebetulan saya ada kedai, tapi sudah karena bentuk franchise, Ciklin ya. Kemudian dimodifikasi. Kalau Ciklin kan hanya gorengan, lah sama saya dimodifikasi dikasih sambel-sambel plus jadi rice box di kedai kami itu. Lah, ini gara-gara Mas Krisma nih kita ngomongin makanan mulu nih dari jam siang nih soalnya. Silakan Bu Lili. Kebetulan Ciklinnya ditambahi menu-menu Jawa ya, misalnya ciklin sambal mata, ciklin sambal geprek gitu. Nah, masalahnya di sini saya ingin tanya sama Pak Krismono, gimana cara naikkan omset? Karena waktu pandemi 2 tahun yang lalu itu omset malah naik, sekarang kok turun gitu. Padahal saya sudah aktif di IG. Itu salah satu yang membuat dan apalagi itu bentuknya franchise ya, jadinya gampang dikenal gitu. Gimana Pak Krismono caranya menaikkan omset? Oke, Bu Lili dari Blora. Pertama ya. Oh iya, satu lagi Pak, satu lagi. Oh ya, boleh. GoFood belum ada di sini, adanya yang GrabFood malah. Paham. Oke, terima kasih Bu Lili. Makanya berarti kalau GoFood nggak di situ, terima kasih ada informasi. Jadi saya menjelaskannya lebih umum, kan? Pertama, nama saya Krisma Wibowo, bukan Krismono. Krismono kalau nggak salah itu ayam bakar, Bu. Ayam bakar Mas Mono itu. Oke, pertama itu. Kedua, Ibu franchise dan Ibu punya sate. Itu adalah kembangan Ibu. Itu keren, Bu. Itu keren. Dan itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu Ibu harus baca dari sisi franchise-nya boleh apa enggak ya. Saya nggak tahu ya. Karena kadang-kala kan. Itu saya nggak tahu. Makanya kan ada beberapa franchise yang nggak boleh. Pokoknya ada batasan-batasannya ya. Kalau Ibu bikin sambal sendiri dan segala macam. Malah kalau menurut saya malah Ibu jualan sambal nggak, Bu? Nah, Ibu bikin sambal toplesan nggak kayak gitu kan? Itu bisa pengembangan kan? Saya ngomongin pengembangan usaha ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang ide saya di follow Pak kedai Ciklin Arum Dalu. Ibu follow saya dulu, saya follow balik. Saya nggak pernah, siapapun yang follow saya selalu follow balik. Kenapa? Saya nggak mau jadi selebgram. Saya nggak mau jadi selebgram. Saya mau jadi temennya UMKM. Jadi siapapun di UKM manapun yang follow saya akan selalu follow balik. Dan itu lebih seru, ntar kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, yang ketiga adalah Ibu punya sambal mata, sambal itu, dan itu kalau memang dibolehkan itu promosikan di Instagram. Saya ntar akan saya ngeliat Instagram Ibu. Terus ketiga, dipromosikan. Nah, ketiga adalah Ibu jangan ngomongin harga, jangan soft sell. Ibu jangan soft sell, jangan hard sell, tapi soft sell, yaitu cerita-cerita kenapa itu dan tanya tadi saya bilang, tanya kepada pelanggan itu, Bapak suka sambal apa, Pak? Oh, gitu. Dan sebut mention lah di mention si dia, misalnya Pak Riki mau makan di situ, Pak Riki lagi makan sambal matahnya, terus Pak Riki gimana sambalnya, dari semua sambal yang Pak Riki suka apa, paling suka matah, videoin dan Ibu posting di Instagramnya terus konsistensi. Ingat, digital marketing adalah bukan bagaimana Anda bisa dicari, tapi adalah bagaimana Anda posting continue. Nah, dan terus konsisten, yang terus saja continue dan konsisten terus. Seperti saya bilang tadi, Instagram juga akan mereferensikan usaha yang sering continue dan mendapat like banyak, viral, apalagi kalau viral, udah paling banyak dicari segala macam, terserah. Tapi saya sarankan harus sesuai dengan pagu ya. Kemarin ada beberapa UKM, bukan yang saya follow juga. Dia memasukkan video tentang Kajuruhan, tapi dimasukin juga dengan bandengnya. Bagi saya itu mungkin menurut dia akan viral, Mas Kris, tapi menurut saya nggak etis aja gitu kan. Kita ngomongin tentang Kajuruhan, tapi dia ngomongin habis itu diedit di belakangnya video tentang usahanya dia. Bagi saya ya itu bagian yang etis ya, etis atau tidak. Makanya kita harus menggunakan hati juga kalau dalam promo gitu. Jadi misalkan tentang apa sesuai dengan apa yang ada viral, yang lucu-lucu oke lah, yang lagi viral lucu-lucu, misalkan kemarin ini mimpiku Mas, yang tentang Kapoldennya itulah yang di Turki itu yang
bendera galon gas balon udara itu lah. Boleh itu yang lucu-lucu, it's okay. Cuman kalau yang sesuatu yang ya tragis, tragedi atau yang nggak enak, ya nggak enak aja sih yang saya ngelihatnya. Saya langsung komen Japri, Pak kalau bisa jangan dong Pak, saya kayak sedih juga. Saya ngikutin, saya ngeliatin gitu. Ini video tentang ngejualan, tiba-tiba aku bandeng, aduh. Kenapa sih gitu? Ada banyak konten lah, ada banyak konten yang etis lah, tapi jangan segitunya lah. Oke lah kita menggait viralismenya, tapi ya enggak juga gitu. Duit nggak kemana sih? Saya yakin. Nah gitu Bu Lili. Yang penting kita usaha konsisten, menginformasikan yang baik, menginformasi yang baik dan memberi informasi seperti contoh, misalnya kalau Ibu sambal mata ataupun tadi sambal apa, mungkin Ibu punya menu sendiri. Bikin sharing aja tentang menu, apa yang menjadi ciri khas dari sambal mata Ibu, misalkan menggunakan minyaknya yang lebih baik, misalkan, ataupun ada kecombrangnya banyak, misalkan ya. Sharing-sharing aja informasi yang seperti itu, dan kasih klip-klip di mana orang lagi beli kepedesan dan segala macam, silahkan Bu. Yang penting Instagram adalah tentang gaya hidup. Berarti ya udah tentang gaya hidup gitu, bukan sesuatu yang tragis gitu ya. Gitu. Saya harus ngomongin itu. Omsetnya itu waktu pandemi pertama itu malah omset sehari bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Lah sekarang cuma 300. Ya karena orang udah bisa beredar Bu, udah bisa beredar. Ya rebahannya udah pada bangun semua soalnya Bu. Betul Pak Riki, rebahannya udah pada bangun. Nah Ibu sampai mikir ada yang salah di mana ya gitu. Gak ada, bisa aja pilihan jadi lebih banyak Bu. Nah Ibu tinggal konsistensinya aja. Semangat Bu, tenang aja, pasti ada jalan. Semangat Bu Lili. Ya, makasih. Oke, makasih. Ya. Pak, ini menarik ini dan bikin lapar ini. Hari ini baru sehari, Pak. Saya dari tahun 2017, Pak. Kalau ngomongin makanan, aduh. Oke. Terima kasih banyak loh Mas Krisma sudah berbagi ilmunya, tipsnya buat kita semua. Nah, mudah-mudahan dari teman-teman UMKM BUMDes ini bisa lebih terimprovisasi lagi untuk bisa mengembangkan bisnis mereka go digital gitu. Pak Joni, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Terima kasih banyak nih ke Mas Krisma Wibowo atas informasinya yang cukup menarik. Tentunya teman-teman para UMKM, para peserta yang ada di Zoom ini dari UMKM, BUMDes, koperasi maupun para mahasiswa atau pelaku bisnis lainnya punya peluang untuk berwirausaha, misalnya kuliner, bisa di channelnya ditambah dengan penjualan selain di loketnya, selain di warungnya, tetapi juga ada channel menggunakan digital, pakai ekosistemnya GoFood. Tentunya ini pasti informasi yang menarik sekali, dan pun bagi saya juga, one day nanti suatu saat Pak Hiji juga ini akan membuka warung Padang misalnya, atau mie Aceh misalnya. Tentunya ini luar biasa. Mantap. Nusantara itu, Nusantara itu luar biasa kekayaannya dari sisi luar biasa. Dan GoFood adalah rumah makan yang terbesar di Indonesia. Setuju Pak. Terbesar di Indonesia. Oke. Pak di Blora Pak. Tentunya ini kita akan berlanjut di ke depan tentang tema-tema bisnis, dan kita akan lihat tema-tema menarik lainnya untuk kita hadirkan di webinar BUMDes Talk ini. Sekali lagi terima kasih Pak Krisma Wibowo atas waktunya dan kesempatan yang luar biasa ini, dan juga ke Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa dan PDDT, dan serta teman-teman yang hadir di webinar ini dari Sabang sampai Merauke, dari DPMD kabupaten atau kota atau provinsi yang juga hadir di sini. Mungkin ada juga calon-calon entrepreneur lahir melalui channel ini. Tentunya kita memberikan semangat ya, motivasi dengan memberikan ilmu, pengetahuan dan pemahaman info bisnis lainnya agar lebih semangat atau berani berwirausaha begitu. Dan jangan lupa Pos Indonesia juga punya usaha, punya kemitraan seperti Agen Pos. Tentunya waktunya tidak sempat ya Pak Riki ya. Mungkin kita bisa dilihat channel-channel di
YouTube sebelumnya, di webinar sebelumnya itu bisa berwirausaha dengan mendapatkan imbal jasa dari membuka layanan agen pos. Saya kira itu Pak Riki, mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan ini untuk tempat kami berikan. Oke, makasih Pak Joni. Nah, buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon dicatat di agendanya ya, tiap hari Kamis jam 10, jangan dilewatkan BUMDes Talk kita. Nah, nanti kita akan selalu menghadirkan nih narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, narasumber-narasumber yang hebat-hebat di bidangnya masing-masing, tapi secara khusus mereka adalah jagoan-jagoannya, juara-juara di dunia digital. Gitu. Kita mau mengangkat teman-teman BUMDes UMKM koperasi supaya bisa go digital. Gitu. Dan nanti setelah produk dagangannya, usahanya sudah go digital dari PT Pos Indonesia dan IAK, kita juga memberikan peluang kesempatan buat Bapak Ibu untuk membuka keagenan kantor pos. Setelah dapat cuan dari jualan barang, nanti dapat cuan lagi dari ongkirnya. Gitu. Kayak tadi itu yang jualan martabak, apa? Belut, pizza belut. Pizza belut. Coba diterapkan tadi metode dari Mas Krisma. Coba divakum, dicoba tahan berapa lama. Kalau kuat berapa hari, bisa dikirim. Nah, nanti Ibu bisa buka kantor pos, dapat cuan jualan, dapat cuan lagi dari ongkirnya tuh. Gitu, silakan. Begitu. Oh iya Bapak, terima kasih sekali Pak infonya. Iya, siap. Gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya mengenai kantor pos, keagenannya, bisa melalui chat di grup WA yang sudah dibentuk, gitu ya. Silakan, karena ini ada keterbatasan waktu, kita sudah jam 12 siang, gitu ya. Gara-gara ngomongin pizza belut. Sambal mata. Ya Pak, pizza belut. Sama sambal matanya Bu Lili nih. Oke, baik, mungkin saya akhiri BUMDes Talk ke-38 pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, ada salah ucap, baik dari saya, Pak Joni, Mas Krisma, dan Pak Samsul tadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Sukses.